Biarlah apapun yang kami sharingkan ini bukan bicara tentang kami tapi tentang Yesus. Yes. Karena tujuan kami adalah ingin memberkati banyak keluarga, banyak juga anak-anak muda, pasangan muda yang sedang mengiringi Kristus, juga Tuhan yang sedang juga mengalami masa menunggu, menanti jawaban daripada Tuhan. Tuhan, kiranya setiap orang yang mendengarkan cerita ini, mereka mengalami perjumpaan dengan pribadi-Mu ya Bapa. Berkati pembicaraan kami, Engkau hadir di sini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Persiapan takutnya. Siapa nangis? Ya. Oke. Shalom semuanya. Selamat datang di konten kita Ceritaku. Hari ini saya menggantikan teman baik saya Berti yang sedang ada dinas di tempat lain. Hari ini saya kedatangan, ini sebenarnya gue bingung antara kepala komsel, kakak rohani atau gimana ini nih kan gitu kan. Nah, ini aku kenalin, ini namanya Bang Sahat. Coba perkenalan. Nama saya Sahat Mandulang, asal dari Medan, sekarang berdomisili di Jakarta. Nah, ini istrinya terkasih, Cik Moren gitu ya. Coba kenalin. Nama saya Maureen, istrinya Sahat. Iya, oke. Bang, jujur aja ya. Kan kalau misalnya kita selama berteman itu kan gue udah banyak tuh mendengarkan cerita lu. Iya. Tapi kan tidak pernah satupun yang terekspos. Iya. Gitu loh. Aku banyak mendengar dan juga kadang-kadang kita kalau misalnya by phone tuh kayaknya mantap kali lah abang ini mantap kali lah banyak kali ceritanya gitu ya kan gitu. Nah Bang, aku kenal abang dulu kan sebagai pemimpin pujian. Iya. Oke. Tapi aku baru tahu kisah the other story of your life tuh ternyata menjalani panggilan sebagai hamba Tuhan. Iya. Gitu. Dan tadi juga kita off cam kita juga ngomong ternyata abang punya hati sebagai penginjil ya, misionaris. Nah, Bang, boleh nggak gini Bang, abang ceritakan pelan-pelan aja dulu. Iya. Nih, abang dari seorang pemimpin pujian sampai prosesnya sebagai penginjil itu bagaimana sih awalnya? Apa yang membuat abang tuh kayak punya panggilan? Kayaknya Tuhan ingin bawa aku untuk bukan hanya sebagai pemimpin pujian, tapi gue mau menjangkau jiwa, bawa jiwa bagi Kristus. Coba ceritain Bang. Sebenarnya seorang penyembah itu kan itu berarti dia dekat dengan hati Tuhan, menyatu dengan Tuhan, menunggal. Siapin ini dulu. Ya kan. Nah, jadi otomatis seorang worshiper, seorang penyembah, otomatis di hatinya itu jiwa-jiwa. Jadi jiwa ya? Iya, jiwa. Jadi seorang worshiper itu otomatis hatinya jiwa. Tidak yang lain. Kemana jiwa tanpa Yesus? Terhilang mereka. Kemana jiwa tanpa Yesus? Oke. Karena kita tahu Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Jelas firman Tuhan berkata. Jadi kalau saya bilang seorang worshiper itu adalah hatinya itu jiwa. Karena hati Tuhan itu jiwa. Jiwa-jiwa yang terhilang. Karena dia sudah menyelesaikannya. Kayak ada lagu itu, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Ya, gitu yang. Iya. Karena ketika abang melihat jiwa-jiwa itu, apa sih yang abang lihat dari jiwa-jiwa yang abang layani selama ini? Pas awal-awal ya? Iya. Mereka kasihan aja tanpa Yesus. Mereka nggak punya harapan, nggak punya tujuan hidup. Oh gitu? Iya. Karena Tuhan Yesus datang bukan bawa agama, tapi Tuhan Yesus datang membawa iman. Wow. Jadi saya lah begitu. Jadi kalau sebenarnya saya memimpin pujian saya rindu banget. Sampai sekarang saya rindu. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, akan terjadi manifestasi roh Allah bekerja sebenarnya. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang terikat dibebaskan. Sebenarnya
Karena apa? Kembali lagi, seorang worshiper itu hatinya jiwa-jiwa, karena itu hati Tuhan. Berarti setiap abang kalau kali pimpin hujan, abang selalu minta Tuhan berikan aku hatimu. Iya, sebenarnya nggak berikan hati, sudah ada di hati Tuhan. Iya makanya, ya kan mengingatkan kembali. Mengingat kembali benar. Nah, jadi Tuhan, biarlah engkau berkenan dan engkau hadir, engkau melawat umat, mengalami pribadi dengan Tuhan. Jadi itu, jadi ya sampai sekarang gitu loh. Jadi hati saya memang lihatnya kemana mereka ini. Dan pernah Barni tahun udah lama banget saya mau meninggalkan karena banyak tuntutan gereja. Sorry ya, kadangnya Gereja mana ini? Ya gereja lah. Nah, jadi saya pernah mau meninggalkan itu di satu terminal di Medan Amplas. Saya mau meninggalkan pelayanan semuanya. Roh Kudus tuh ngomong sama saya, saat kamu lihat lalu lalang orang ini, kemana tampakku? Wow. Saya nangis sejadi-jadi. Saya pulang, palang sore itu saya worship leader di ibadah pemuda jam 5 sore. Saya siang saya balik ke rumah, saya berlutut, ampun ya Tuhan, ini proses. Ikut aku kata Tuhan Yesus apa? Menyangkal diri dan ikut saya. Jadi saya, ya Tuhan aku mau. Tahu nggak Barni? Saya masih ingat lagu pendahuluan, hanya nyanyi, saya nyanyi apa? Roh Kudus kau hadir. Orang dilawat Tuhan. Hanya itu doang. Nggak mulai. Pertama, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Karena aku dengar dia. Orang penuh Roh Kudus tumbang. Tanpa bener-bener nggak boleh gitu. Belum raba-raba Nggak ada raba-raba gitu. Nggak ada. Belum nyampe situ ya. Haleluya, chord yang manis enggak. Hanya nyanyi doang. Jadi itu konfirmasi. Jadi bilang yes, seorang yang menyembah Tuhan, seorang worshiper, hatinya itu jiwa-jiwa, karena itu hati Tuhan. Jadi motivasinya apa? Kan gitu tadi. Motivasinya iya. Tapi kan motivasi itu kan harus dibarengin dengan kecintaan. Benar, pengalaman. Kalau dia nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, gimana dia bisa mengasihi? Itu kan gini Bang, terkadang kan untuk menjaga hati, spirit seperti itu kan jujur ya, hari-hari ini makin sedikit. Benar, iya. Iya dong, yang bisa menjaga gini. Kita ini kan hidup di kota besar. Betul. Tantangan banyak. Kemudian kita lihat kita keluar rumah aja kadang-kadang udah banyak hal yang bisa bikin kita mau marah, stres sendiri apa segala macam. Nah, bagaimana sih cara abang yang selalu abang lakukan? Bagaimana supaya hati itu tidak terkontaminasi? Nah, kita kan masih manusia ya. Saya tidak sempurna, dicubit masih sakit. Pasti dong. Nah, tapi itu Roh Kudus baik banget. Waktu kita sendiri. Makanya perlu itu dikasih tiap hari itu apa, pembacaan ayat Alkitab itu saya baca, saya renungkan, untuk beri damai sejahtera. Nanti kayak lagu itu dong, siang malam ku berjaga di atas gunung kudusmu. Masih ingat kan lagu itu? Ku cari wajahmu, Bang Weliar itu. Jadi memang kita kan namanya pasti dong pengen itu, pasti kalau dipancing juga lama-lama bisa emosi manusia. Tapi saat kita diam, saat kita baca, kan ada waktu-waktu kita saat teduh baca firman, itu udah harus sejahtera terus. Iya. Oke. Itu menarik sekali. Nah, Bang, kapan abang mulai menyadari bahwasannya panggilanmu adalah sebagai penginjil atau misionaris? Kapan dirimu menyadari? Saat saya terima Yesus sebenarnya kita gini, aku nggak ngerti ya, penginjil itu sebenarnya kita harus menginjil sebenarnya. Iya, tapi kan panggilan untuk sebagai waktu sebenarnya waktu pertama kali saya berjumpa pribadi dengan Tuhan. Tahun berapa itu? Di GKI. Tahun 93. 3 4. Rata-rata kayaknya belum pada lahir ya kalau gitu ya kan. Di situ memang roh saya menyala-nyala, perjumpaan pribadi saya, karena dulu saya tuh tidak lihat orang Kristen bullshit, munafik. Kenapa? Karena sekeliling kita tidak jadi berkat.
di sekeliling saya, rumah-rumah di sekeliling ya orang-orang Kristen kan gitu ya. Kan ya kita juga kadang kita juga sebagai manusia sok sempurna juga sih. Kita menuntut orang lebih karena kita nggak mau berubah diri juga kan. Tapi itu namanya saya belum terima Yesus, belum mengalami pribadi Tuhan. Waktu saya tahun 93 mengalami pribadi Tuhan, Tuhan itu ubahkan hidup saya. Yang abang paling ingat ketika abang mengalami pertobatan tahun 93, apa yang benar-benar nyata seketika itu abang merasakan perubahan dalam hidup? Nggak langsung berubah total ya, kayak megaloman dulu gitu kan. Itu perlu waktu dan proses gitu loh. Iya. Dan pasti jatuh bangun gitu ya. Tapi kita kan harus ingat firman Tuhan, ya kan. Dan Tuhan tidak pernah menolak kita kan. Marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kamu. Jadi satu hal, waktu kita lemah dan jatuh, kita harus bangkit. Kita harus tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Berarti poin yang pertama, kita harus menyadari bahwasannya kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Kan kita berharga kan? Kita jadi gitu. Kita nggak manusia sempurna loh, Barney. Betul. Kesempurnaan yang milik Tuhan. Apapun itu sampai hamba Tuhan besar, jangan merasa gitu. Tapi kita tahu Tuhan yang memilih kita, bukan manusia yang memilih kita. Apapun kata orang, kita tahu kita hidup bukan karena kata orang, tapi kita hidup karena firman. Nah, oke. Sampai sekarang saya memang kayak ekstrim ya. Jadi saya memang saya nggak abang peduli itu termasuk ekstrim lah. Gitu dulu. Kalau ngomong termasuk ekstrim dia. Iya. Soalnya di bus di mana di Transjakarta di mana semua. Cara saya menginjil saya naik Transjakarta sengaja. Saya yang datang. Aku ingat kali ya pertama kali jumpa abang ini ya. Dia lagi pegang gitu nggak Kak? Lagi pegang apa? Kemana-mana bawa apa tuh? Payung. Iya, kereta krunya naik bus, naik angkor kan? Oh, zaman dulu. Iya, zaman dulu. Kan kemana-mana naik sudek. Sudako. Bisa maju. Zaman Romusa ya. Iya, zaman Romusa. Itu yang gini, tapi ya aku lihat ya kemana-mana awal-awal nih 2005 ya hatinya menginjil. Gue bingung tuh. Kan habis itu kan kita nggak ketemu lama nih. Iya. Nggak ketemu lama. Terus tiba-tiba aku masuk GP Rock aja di Jakarta. Ketemulah Cici. Kamu datang dong ke restoran Mamaya di Bali juga. Enggak, ini kan sebelum nikah. Oke. Ya, kan sama Miki, Maki, sama Mama, semua udah kenalan. Yang aku bingung gini. Lo kok tiba-tiba sama Bang Sahat aja gitu loh. Nah, coba cerita nih. Kan aku kan udah kayak, hah? Gimana ceritanya? Betul. Kok bisa begini? Kok bisa sama-sama tahu? Kok bisa tiba-tiba Bang Sahat ada di Giberok? Aku nggak tahu abang di Giberok. Iya. Terakhir aku tahu abang tuh Betani. Betul. Kamu tinggalkan dulu ya. Iya. Kan gitu kan aku 2008 awal aku udah balik ke Jakarta tuh. Udah nggak pernah lagi kan. Nah, coba dong. Kan abang nih yang aku tahu kan lama nih sendiri. Terus, nah ketika abang dikasih maksudnya waktunya kayak Rasul sama Tuhan udahlah ini waktumu untuk menikah. Itu kapan bang? Gimana cara mulainya? Karena ini unik loh. Betul. Karena jujur ya kan ini saya bilang daging kan pengen juga pasangannya. Apalagi dulu saya full timer di GBI Rock, kalau orang menikah nanti ngomong sama saya nanti cara jalannya masuk ruangan bla bla bla. Jadi orang kadang kapan saat menikah? Kamu asik ngurus orang mau menikah. Kamu kapan zaman training orang jalan bla bla. Kapan kamu menikah? Kan gitu ya, itu beban juga buat saya. Tapi saya percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Nah, jadi singkat ceritanya Ibu Christine Hera datang ke Medan diundang khotbah. Iya, Ibu penatua kita di Rock Bali. Mami Christy. Iya, Mami Here. Nah, waktu selesai khotbah Pak Darmo dan saya sama Mami Here malam itu diajak makan bareng dan sambil selesai makan Mami Here tanya gini, Pak, udah berapa anaknya? Terus, Mama Here itu memang ya. Luar biasa kan? Bukan polos banget. Polos banget. Terus Pak Darmo ketawa bla bla bla. Belum menikah, hah? Masa WL ganteng gini gitu loh, bukan gini nenek. Ini ganteng gitu loh. Ya, terus dia bilang apa? Ada orang berdoa buat kamu
seorang wanita yang menginginkan kamu sebagai suaminya. Iya. Terus kamu harus Itu pernyataan Tuhan langsung. Iya, Ibu Mami Heri ngomong sama saya. Kamu 2 puasa Pak Sahat. Jadi perempuan itu berdoa supaya dia jadi suaminya kan jadi terikat gitu dalam roh. Alam roh. Jadi ini berbicara tentang alam roh. Kamu Tapi 2 waktu itu puasa. Cici memang lagi doain? belum dia Bukan belum datang aku. ke Medan. Oh, bukan. Aku Dia belum ke Medan. Oh, belum ke Medan? Iya, jadi ada orang kan belum ke Medan, Cimoring. Oh. Nah, so jadi itu termasuk menghalangi. menghalangi kan gitu. Loh, kok begini kan? makin seru nih. Iya. Nah, Iya. terus Jadi Sekarang nih mending besok sebenarnya saya langsung malam praktek. langsung Seru 2 nih. praktek dong, langsung malam terakhir 2 puasa, besok langsung 2 puasa. Jadi terakhir tuh malam saya 2 puasa. Bla-bla saya berdoa, kamu hancurkan secara atmosfer Pak Sahat. Kamu berkatakan firman, dalam nama Yesus aku anak raja, bla-bla firman Tuhan berkata tidak baik seorang diri. Atau firman dong, bla. Langsung berapi-api gitu. Berapi-api dong, kan dia pendoa, penatua dan memang ya untuk Mami Here itu kan jadi teladan buat kita anak-anaknya, benar ya? Iya. Ya kan Mami Here, Iya. memberkatimu Mami. Nah, jadi singkat ceritanya nggak lama. Nah, jadi istriku datang, tapi saya udah ngomong sama orang sesudah saya doa itu, saya ngomong, aku akan menikah, pasangan aku jauh harus naik pesawat. Saya ngomong gitu. Januari saya akan itu dia menikah. ngomong. Januari. Saya sama menikah, mungkin kayak orang gila kan. Kalau saya akan menikah, nggak lama-lama. Istriku bukan orang Medan, naik pesawat jauh. 2010 itu Januari dia ngomong. Itu nubuatan Iya, itu perkataan saya. Nggak atau tahu. profetik? Profetik, kayak nggak tahu. Karena kan aku sampai udah 2 puasa kan. Nah, singkat ceritanya, Morin datang. Waktu itu kakak dalam rangka apa? Tugas. Oh. Nah. Di kantor kan dipindah-pindah. Oh, waktu itu penugasan Medan ya? Penugasan Iya. Medan. Oh, ya waktu itu aku inget tuh. Nah, Iya. saya kan dulu koordinator profetik di Medan ya, gitu, Alfred Ben dan Kak Titin dan semuanya. Nah, jadi Karena di Jakarta saya singer, di Bandung juga. Jadi ya langsung Medan singa. Iya. jadi rekomendasi otomatis ya. Iya, jadi kan ngapain Aku audisi singer. lagi, singer lah. Kalau di audisi kayaknya nggak lolos Nggak deh. Gitu. Itu Kalau karena audisi- kemurahan Tuhan. Iya, kemurahan Tuhan. Dapat Nah. rekomendasi dari Maya. Iya, Iya, Maya gitu kan. Ini aku dari Maya gini-gini. Oh ya udah, nggak Maya nggak ada ngomong sih sama saya, tapi bilang saya singer Maya gini yang audisi bla bla. Saya bilang oke. Saya pikir ya Maya siapa sih ya kan, yang nggak kenal Maya, kalau sudah lulusan Betul. Maya udahlah, ngapa diaudisi lagi. Awal ini kacang-kacangnya gitu ya kan. Oh. Best udah. Jadi oke, dia melayani perjalanan terus. Singkat ceritanya gimana? Coba istriku. Memang karena saya kerjanya pindah-pindah, jadi itu sebenarnya mami cukup khawatir. Nanti kamu kalau stay di satu kota ketemu orang nggak balik lagi itu gimana gitu loh. Ya gitu kan terus Nggak baik lah ya istilahnya. iya nggak, maksudnya jadi kan nanti mami jadi kayak jauh sama anaknya gitu loh, karena jauh gitu, khawatir. Karena saya kan udah pindah ke beberapa kota. Kemudian tapi di setiap kali saya merasa nyaman di satu kota itu selalu ada suara yang bilang kamu tuh dalam comfort zone gitu. Kalau ada suara itu datang tuh udah pasti saya sebentar lagi pindah kota. Audible tuh? Atau gimana dari hati? Dari hati itu. Nggak, maksudnya kita lagi kerja tiba-tiba tuh ada suaranya datang, kamu dalam comfort zone gitu. Karena memang karena saya orangnya cepat menyesuaikan diri sama lingkungan. Jadi di mana-mana saya bisa bikin nyaman untuk diri sendiri ya. Gitu. Jadi saya di Bandung juga jadi banyak teman. Di mana-mana deh jadi banyak teman gitu ya. Oke. Nah, saya datang ke Medan itu di minggu pertama Februari, di akhir Februari saya datang. Kan dia ngomongnya tuh Januari. Tapi waktu saya datang ke GBI Rock di Medan, Waktu itu GBI Rock masih di Medan Mall? Medan Mall. Masih Saya Medan Mall cukup ya? kaget. Saya cukup kaget karena saya belum pernah merantau ke Sumatera kan, gitu. Jadi saya cukup kaget. Wah, kayak apa ya? Orang Batak semua kan karena memang di Medan Wow, gitu. Dan kenceng-kenceng nyanyi kan kenceng gitu. sekali gitu. Saya semacam nggak nyaman gitu. Nggak nyaman pertama dia. Jadi saya bilang sama mami saya,
Mami boleh nggak saya nggak usah ke GBI Rock gitu. Oh boleh, yang Nggak ada penting kamu ke Chinese-nya. gereja, terus nggak ada orang Chinese-nya. Gitu. Itu kaget, bener-bener kaget. Nah jadi waktu itu saya nggak ketemu sama Sahat karena dia lagi pergi ke Jakarta gitu. Nah minggu pertama, nah terus saya minggu depannya saya pergi ke gereja lain yang banyak Chinese-nya. Tambah nggak nyaman lagi soalnya nggak ada suara orang nyanyi gitu. Jadi maksudnya ya aku ngerti lah dulu pelayanan Mandarin Service di Medan yang ngerti lah. Nah gitu, jadi akhirnya minggu depannya balik lagi ke GBI Rock. Nah itu barulah di sana saya ketemu sama Sahat. Waktu salaman itu saya lihat ini kan usianya udah kelihatan bukan muda gitu loh waktu saya ketemu. Bukan cencen gitu. Iya kan, bukan usia 20 lah. Iya kan waktu itu usianya di 30-an ya, 35an, 36 lah, 36. Iya. Terus tapi saya lihat tuh tangannya nggak pakai cincin. Nggak gini loh cincin ini. Oh berarti belum menikah gitu. Tapi saya pikir kok masa sih belum menikah, kan wajahnya bukannya jelek gitu loh. Ya kan? Iyalah, nggak kurang kan? Iya gitu. Tapi kok belum menikah ya gitu. Disitulah. Nah terus udah gitu kita ada terus teman-teman di Medan itu memang kayak jodoh-jodohin gitu. Kan Comblang-comblangin lah ya. Iya, Jadi macam comblang lah ya. Gitu-gitu. Nah saya kan nggak mau gitu, udah soalnya memang terus terang kalau secara manusia, secara melihat fisik dan lain-lain itu tidak bukan kategori kriteria saya. Gitu. Pertama dari tinggi badan aja deh. Gitu Iya ya. sih, memang Ya kan? kadang-kadang aku lihat kalau abang ini lebih pendek ya. Bukan kadang-kadang. Memang pendek. Lah aku cuma memperhalus doang. Bukan kadang-kadang, itu kan nggak bisa bilang. Nah, jadi itu dari segi tinggi aja udah beda. Dia 166, saya 176, udah beda 10 cm loh. Nah, sedangkan kan kalau perempuan itu biasanya maunya tuh kan cowoknya lebih tinggi, itu udah atau ideal standar lah. Kamu juga kan pasti mau yang gitu. Semua ideal ya. Semua. Nah, Sesuai dengan kriteria kita lah ya. iya gitu. Tapi saya waktu itu setelah dijodoh-jodohin segala macam, saya bilang juga sama Tuhan, saya nggak mau Tuhan, pokoknya nggak mau deh. Menolak. Gitu. Saya nggak mau, apapun yang terjadi saya nggak mau. Apaan sih ini orang-orang pada norak semua. Tolakkan dalam nama Tuhan Yesus dong. Aku tolak dalam nama Tuhan Yesus gitu. Bukan dari Tuhan. Nah gitu kan, terus udah gitu. Jadi singkat cerita itu waktu itu saya lagi mandi, udah gitu ada suara Tuhan datang sama saya. Ngomongnya gini, kamu ini mau interview karyawan, lagi cari karyawan, apa cari suami gitu loh, ngerti nggak? Jadi kan kalau kamu mau rekrut satu orang, pendidikan, tinggi badan, misalnya marketing harus penampilan menarik gitu, bisa bahasa Inggris, harus begini, pendidikan Kita pasang S1. kriteria. Iya. Nah, oh iya ya. Terus langsung saya cari tuh di Alkitab, apa sih kriteria suami itu? Gitu. Oh, yang pertama dia menjadi seorang pemimpin, yang menjadi imam, membawa nahkoda bagi rumah tangga gitu ya. Terus kemudian yang pasti cinta Tuhan yang pertama. Pasti dong, sama cinta keluarga nggak? Iya, cinta Tuhan gitu ya. Nah, memang kerinduan saya memang mau cari pasangan memang yang hamba Tuhan, dalam arti benar-benar cinta sama Tuhan gitu ya. Karena saya juga menemui banyak orang yang mungkin secara teori tahu firman, tapi secara praktek itu tidak melakukan gitu. Tapi abang, kakak ini shock nggak sih ketika, maksudnya bang saat ini kan ya ini aku coba kita maju ke depan dulu, nanti kita mundur lagi. Kan abang saat ini kan orangnya sangat ekstrim dalam ini jalan gitu. Kalau udah Tuhan ngomong jalan. Oh iya, karena itu shock nggak sih waktu awal? Karena saya kan juga maksudnya gini, saya nggak pernah sekolah Alkitab, tapi saya ikut banyak pelajaran seminar. Karena memang saya tahu bahwa istri itu harus tunduk sama suami, tapi kan kita harus tunduk karena memang dia ini benar-benar berfungsi sebagai imam. Kalau suaminya ngaco, istri susah tunduk dong. Tunduk malahan ya. Iya. Ribut terus. Gitu. Jadi Berontak terus. kita ini memang dalam berumah tangga kita berdiskusi, boleh
tapi keputusan terakhir itu sama suami gitu loh. Keputusan tuh maksudnya keputusan penting dalam keluarga ya, bukan keputusan kayak mau makan hari ini, bukan. Keputusan kita pindah satu kota ke kota yang lain gitu loh. Oke, aku mundur dikit ya. Apa yang menyebabkan kakak tuh akhirnya bilang Ini. dialah? Jadi Apa yang menjadi konfirmasi setelah gitu. kakak tolak? Kan waktu saya mandi yang saya bilang ada suara bahwa kamu cari Kriteria. karyawan gitu. Oke, Tuhan, saya kasih waktu sampai akhir bulan ini. Kalau akhir bulan ini dia nggak menyatakan sesuatu, nggak nembak istilahnya, udah selesai, berarti bukan. Gitu. Wow. Iya. Dan pas di hari terakhir itu dia nembak. Malam terakhir. Maju kali kok bang. Nembak. Nembaknya nggak romantis banget, tahu kan? Nggak romantis. Tahu nggak gimana? Batak tembak langsung dasar. Saya naik Bener deh, mobil, nggak romantis, bener. saya naik mobil, dia naik motor, kita motor habis butut, pertemuan, butut. terus dia tok 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 gitu, langsung mengungkapkan lah. Wow. Bukan yang begini duduk atau apa, bukan. Kasih bunga, no. Bukan. Tok tok tok. Orang Batak mobil. kan? Batak tembak langsung beneran gila. Terus baru habis itu lanjut di telepon. Aku sampai rumah kamu telepon dia langsung sampai rumahku gitu. Telepon gitu untuk menentukan langsung tanggal pernikahan. Beneran? Iya, bukan tanggal Benar. bukan tanggal jadian ya. Bukan tanggal jadi. Ini Langsung tunangan dan tanggal pernikahan. pernikahan. Langsung sampai rumah. Berarti saya. malam itu juga langsung. Iya, langsung ada tanggal pernikahannya. Itu nggak pakai tedeng aling-aling. No, Nggak no, ada, no, 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 nggak no. ada. Dan ini abang tuh belum pernah pacaran sama sekali. Maju kali kok bang. Iya, jadi saya bilang gini kan. Rin, saya bilang gitu. Saya bukan mau pacaran, saya mau cari istri. Jadi saya mau menikah cepat karena ini percepatan. Nggak, itu waktu setelah Oke, jadi setelah tembak menembak dan itu sebenarnya Itu berarti kan salaman pertama kan bulan Februari. Itu mungkin sekitar bulan Mei gitu ya. pemimpin Enggak di dong, GBRO kaget nggak tuh? Bulan Kayak Pak Darmo kaget nggak tuh? Enggak dong ya, kan kita tunangan bulan 6 Oh iya, Agustus bukan tunangan. Tunangannya Agustus. Agustus ya? Oh, Tunangan. tunangan Agustus, iya oke. Ya, maksudnya Lupa ya. Nah, lamaran jadi gitu. jadi waktu pokoknya aku tembak dia di mobil, aku sampai rumah aku telepon dia. Itu kayaknya Junian deh. Aku telepon dia. Ya saya bilang karena gini. Ini memang konfirmasi Tuhan gitu loh. Jadi Oh dia ini kriterianya dia banyak. kan aku minta kriteria sama Tuhan ya. Saat Tuhan aku pengen istriku pertama keluarga dia cinta Tuhan lah pasti. Keluarganya semua harus dalam Tuhan namanya. Ketiga Terus melayani juga. harus melayani juga. Oh, sekeluarganya pelayanan semua. Terus aku mau Susah dia kriterianya. orang Chinese. Saya nggak mau orang Batak. Susah kriterianya. Terus Dan saya mau wanita karir. Saya nggak mau yang staff. mau yang wanita karir tapi Serius, punya loh? posisi. Iya. Banyak Saya mau kali dia pintar. listingnya, banyak kali Saya mau dia listing. pintar. Dia pintar masak. Saya nggak mau yang bau ketek, bau apa. Saya mau. Benar. Ekstrim kali. Ekstrim memang ya. Gak ada yang mau. Ada sih. Bau ketek. Jadi saya mau dia pintar masak gitu. Dia pintar. Nah jadi cuma satu. Enggak, udah gitu gini anak perempuan satu-satunya. Anak perempuan Itu satu-satunya. sulit loh. Dia mau anak perempuan satu-satunya kan sulit. Bisa satunya di rumah semua cowok. Kriterianya Itu sulit. spesifik ya. Jadi Iya, abang tuh mintain spesifik. Spesifik sekali Iya. dan semua dapat kecuali Aku minta yang imut kecil kan tinggi besar. Ini buat besar. Itu tuh nggak ngasih satu aja kalau nggak 100%. ya 1% itu beneran. Tau nggak apa? Supaya kamu tidak sombong. Oh. Gitu. Bener itu. Kriterianya banyak banget dan Kayak semua istilahnya tuh terpenuhi. kayak Paulus itu cukuplah kasihkan ada duri dalam hati. Yes. Itu nggak boleh sombong. Iya nggak boleh sombong. Ya udah. Jadi Tapi bapak-bapak rohani kaget nggak tuh? Oh, Darmo. sebenarnya sih awalnya itu Bu Darmo udah dapat ternyata ya. Bu Darmo itu sudah dapat waktu Morin pertama menginjakkan gereja GBI Rock Waktu dia nggak ada. Cuma dia nggak berani. Sesudah saya menikah baru dia ngomong, aku udah dapat itu sebenarnya bahwa Morin lah pasanganmu. Iya. Gitu loh, tapi dia nggak berani. Sampai nanti benar-benar ternyata benar. Ibu Darmo Udah dapat istri ya gembala afirmasi. kita konfirmasi, tapi dia nggak berani ya. Jadi sudah kita menikah baru. Jadi ya puji Tuhan akhirnya kita tunangan. Nikah. Nah waktu saya telepon dia Oh, itu udah bla dia kan mute aja nih.
aku ikut, dia ikut aja pokoknya, kok ini ikut aja, kita ini kan menikahnya bukan kayak kawin-kawinan ateng minta kawin atau so yang bilang dulu atau apa namanya kawin-kawinan lah ya, cek-cek gitu loh, patola Medan gitu, main-mainan gitu. Dia ikut aja gitu loh. Nah, dia ngikut aja, terus tanggalnya sudah saya tentukan, dia ngikut aja. Terus aku bilang enggak dulu, baru matikan telepon. Aku telepon balik lagi kan, yang apa bukan saya belum bulan gitu kan. Masa kita cepat banget sih? Aku maunya tahun itu menikah sama tunangan. Nggak mungkin, ngerti nggak? Jadi bulan 10 langsung tunangan langsung menikah, nggak bisa dong. Itu aku bulan 6, bulan 3 aku nembak dia, bulan 6 tunangan, masa menikah tahun maksudnya tahun itu Desember November, nggak mungkin dong, kan prepare ya, persiapan perlu dong, belum lagi training, belum lagi aku bertemu sama maminya, mertuanya, belum ketemu loh itu, belum. Jadi aku udah tentukan semuanya, jadi aku telepon balik lagi, diralat lagi. Aku bilang kayaknya kita menikah bulan tunangan 2. bulan 8, bulan 2 tanggal 12. Enggak, tanggal 14 tanggal dulu. 14, Karena tanggal kita 14 dulu. bikin tanggal 12 karena hari Sabtu. Karena hari Sabtu. Akhirnya tanggal 14 aku bilang akhirnya tanggal 12 karena hari Sabtu kan, supaya orang bisa Iya, waktu datang. itu kan ya. Iya kan kamu kan. Nah, jadi Udah tutup telepon kan baru dia telepon balik. Aku telepon balik, aku bilang begini. Ini luar biasa. Ada sesuatu yang aku mau bicarakan. Ini luar biasa nih. Aku bilang gitu. Ini cuma ini luar biasa. Karena tapi jangan ketawa ya. Soalnya nih aku dalam posisi malu banget gitu loh ngomong ini. Ya, udah. Janji ya jangan ketawa ya. Aku bilang, aku tuh sudah punya, itu kan dia merit kan kita tanggalnya 12 Februari ya. Malam minggu, kamu kan di situ. Iya. Oh ya kamu datang. Dia Aku kan ada. Iya. dia bantu Maya. 12 Februari Tim 2011 kan, 12 Februari 2011. Jadi aku bilang, Bang, aku sudah punya tiket bulan madu yang aku beli itu jauh sebelum dia menembak. Dia kan menembaknya kan hari ini ya, waktu kita bicarain. Kok bisa ada tiket bulan madu? Nah, itu gimana cara? itu. Nah, jadi aku waktu itu Tunggu. Aku masih enggak. ini kan hari dia nembak langsung tentuin tanggal pernikahan. Belum masuk akal aku. Iya. Hari dia menembak langsung ada tanggal pernikahan. Terus aku telepon balik, aku bilang aku tuh sebenarnya sudah punya tiket untuk bulan madu yang aku beli bulan 3 atau bulan 4. Kok bisa udah beli tiket bulan madu? Nah, Belum ketembak lo ya? padahal aku nggak mau sama dia kan. Belum ketembak. Nah, terus jadi aku bilang ini, jadi itu ceritanya gini loh, waktu itu kan ingat nggak zaman dulu itu banyak tiket AirAsia yang 0 rupiah. Oh iya. Nah, 0 rupiah. Nah, terus hari itu di kantor aku booking tuh tanggal 14 Februari 2011. Yang nentukan kan saya, bukan dia gitu. Bentar, 14 Februari 2011 aku tulis nama dia sama namaku. Iya. Nah, itu dah. Terus aku bilang gini sama Tuhan, apa sih yang aku lakukan ini? Karena norak banget gitu loh. Aku nggak mau sama dia, tapi aku beli tiketnya. Tapi karena itu 0 rupiah, jadi cuma bayar berapa puluh ribu lah gitu loh, sama hotelnya sekalian. Kok bisa ya? Nah, itu Tuhan tapi bener aku ya? bilang begini, itu ke Pineng ya, dari Medan ke Pineng kan dekat. Kebetulan memang aku belum pernah ke Pineng ya kan. Kalau orang Medan mungkin ke Pineng untuk berobat, tapi aku memang pengen ke sana, belum pernah gitu loh. Jadi tiket itu aku beli di tanggal 14 Februari gitu loh. Nah, makanya waktu Abang bilang konfirmasi untuk tanggal 12, pernikahan kita 12, waktu dia bilang di Oktober apa Agustus, aku tetap diam. Aku tetap diam. Nah, November waktu menikah, dia diam aja, balik, telepon balik bilang aku revisi tanggal 12, baru aku bilang aku punya tiket tanggal 14. Nah, Nggak habis pikir sih. iya, itu memang tidak. harus pikir. Itu kalau diceritakan tuh aku bilang ini Tuhan, Tapi memang nggak bisa Kayak dipikirkan kan jalan Tuhan, pikiran malu Tuhan. banget aku nih Nggak melakukan bisa. hal Kalau ini bisa gitu pikir, loh. apalagi ini bukan Tuhan. Aku pikir gini, aduh Tuhan malu banget aku melakukan ini gitu loh maksud. Tapi tidak ada yang tahu Tuhan. Secara hitung-hitungan manusia itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Tidak ada yang tahu Tuhan Yes. selain kau dan aku. Tapi Tuhan, aku tetap mau pergi meskipun sendiri gitu loh, ngerti nggak? Kalau nggak jadi. Kalau sampai nggak jadi itu pergi sama dia, ya berarti aku pergi sendiri gitu. Tapi aku kan memang nggak mau sama dia gitu. Memang ini unik gitu loh. Gimana ya? Waktu pertama kali kita jalan bareng, itu
itu kan kita duduk dia. Angel walk. Ada perasaan ish-nya sih kan biasanya kan. Enggak. Angel walk, saya aja dimakan. Angel walk, berdua, makan kue tiaw, kesukaan dia. Baru duduk, kata-kata pertama apa? Kamu gede banget ya, katanya begitu kan. Langsung kan kayak rasanya apaan sih, norak banget, pengen pulang gue. Gitu kan. Tunggu. Memang sih gede, cuman tapi emang harus diungkapkan gitu. Iya, itu kan nggak pernah itu ya, nggak bisa direm kayak gitu. Iya, namanya orang Batak lagi belum pernah pacaran. Ya udah, terus. Nah, udah gitu kan, berarti ya itu yang menambah konfirmasi bahwa memang ini gitu loh. Menambah satu konfirmasi. Ada juga sih beberapa yang lain waktu dia sakit segala macam, tapi inilah dia juga dapat juga inilah gitu. Inilah istrimu. Oke. Gitu. Jadi setelah kejadian gitu, ada nggak ngalamin kayak pertentangan dari keluarga? Ini kan menyatukan satu Batak, suku satu ya. Sunda. Nah, takut kan? Penolakan. Takut dari keluarga dia sih enggak ya. Keluarga dia welcome. Kalau saya takut gitu loh, takutnya nggak disetujui, jadi saya pakai email. Ya. Unik juga ya. Mami dan saudara-saudaraku yang lain, aku punya ini pacar yang mau ngelamar, nanti mau dateng minggu depan. Di-reply nggak? Nggak di-reply sama mamiku. Aku tambah deg-degan kan, gimana ya. Terus udah gitu aku korek-korek dari adik-adikku, setuju kok Ceh, katanya gitu. Gitu loh. Nah, Habisnya Cece juga pakai email sih, mana bisa dia? nggak bisa ngomong dong, takut. Karena beda itu. Karena beda suku kan, gitu loh. Tapi setelah berjalan waktu tidak pernah penolakan sama sekali. Tidak jawaban. Saya tidak ada, kita tidak pernah mengalami pertentangan ya. Nggak ada sama sekali dari, maksudnya kan ke keluarga dia juga, terus ke udahnya, ke tulangnya apa tuh nggak pernah ada penolakan atau apa. Terus gitu kan kita juga nggak pakai adat ya, cuma pemberkatan gereja itu sama resepsi kan, nggak ada adat, nggak ada adat Chinese juga, nggak ada adat Batak juga kan, gitu. Tapi puji Tuhan tulang udahku semuanya support. Datang kan mereka semua waktu pemberkatan juga. Rame gitu loh. Nah, ya luar biasa sih. Terus kita datang bulan 8 untuk tunangan. dan hari itu juga memperkenalkan diriku. Jadi baru datang langsung tunangan. Saya datang memperkenalkan kalian tunangan. Ya, terus udah gitu. Nggak habis pikir Lipo gua. Karwaci. Iya. Nah, yang Mami uniknya aku gini. bengong waktu keluar dari taksi. Oh, Dia iya. ngeliatin aku gitu. Kok mertua aku kok ini tante ini kok liatin aku gimana kan gitu keluar dari taksi kan. Ya udah masuklah di dalam. Aku ngomongnya, duduklah di ruang tamu. Yang entrance depan tuh. Kayak siapa Doni sama saya ini Di sini posisinya gini. ngomong gini. Terus dia ngomong, kamu sudah saya lihat 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Di mana? Nggak tahu. Bukan penglihatan maksudnya. Iya. Penglihatan. Iya. Jadi Oh iya sih, mama kan punya itunya. jadi ya. saya lihat kamu 6 tahun yang lalu. Jadi posisi duduknya pas kok. Aku makin bingung kok pas gitu loh. Jadi Dia dalam duduk sini, saya gitu, penglihatan dalam itu penglihatan. dia melihat di sini, Terus di wajah situasinya pun di sini. lihat dia memang benar kak saya ini. Terus katanya gini, makanya dulu ada kalau laki-laki cowok morin saya nggak setuju. Tapi kan dia nggak bisa ngomong ya. Nggak bisa ngomong kan. Jadi Ini bukan. Jadi kaget kayak nggak bengong bisa. gitu loh. Dia bengong kan dia. Loh kok bisa gitu kayak apa? Deja vu Gitu katanya gitu, ngerti ya? Ya, kayak udah pernah pernah kenal dilihat. gitu loh. Kok ini kayak pernikahannya tuh kayak pernikahan ilahi yang gimana? Oh, gitu. Iya, benar. Memang iya? Jadi udah gitu, puji Tuhan mertua setuju. Pas mau sincela gitu ya, tahun depan kita ketemu semua setuju. Iya. Jadi tidak ada hambatan, tidak Sama ada sekali nggak kendala, tidak ada ribut, tidak ada nggak boleh, nggak setuju, enggak. Semuanya is okay, jalan, dan aku pun menikah dengan iman. itu main jantungan. Itu sih aku juga udah dengar ceritanya ya. Itu memang itu. Sampai ngomongin tentang jas dan sepatu kayak Iya, gitu. Ekstrim sih itu. Ngeri. Kalau saya kan lebih ke logika gitu. Jadi maksudnya ya udahlah kalau misalnya memang Nggak punya duit.
nggak usah pesta, yang penting kan pemberkatan. Sama Ini kalau kan orang ngotot ini. orang Medan kan pemberkatan dan makan nasi kotak ya kan. Iya. Nah, dia bilang nggak mau nasi kotak katanya gitu. Saya mau Gengsi. resepsi. Bukan gengsi, Bang. Di sekolah Pelita Harapan pula Karena- lagi waktu itu. Iya, karena aku pengen kan ini aku Sekali putranya- seumur hidup. Iya, sekali seumur Putra hidup aku putra raja. Iya, bapakku kaya. selalu Bapakku bilang. kaya. Masa maaf ya, saudara-saudara mungkin waktu menikah utang atau Pinjam menikah kartu kredit. pinjam kartu kredit atau pakai nasi kotak. Saya nggak mental begitu pula. Saya mental anak raja. Maaf. Ya kan beda orang-orang ya. Nah, Iya, jadi saya bilang gini. Jadi dia kan, Bang, ini 2 minggu lagi tuh berapa? Gini loh, dia bilang dia sibuk ngomong bapakku kaya, uangnya mana? Ini Kan harus berapa ada minggu lagi? uangnya, Ya, bukannya cuma catering bapak. kan di Jakarta atas Iya. nama aku kata gitu. Semua kan atas nama aku, aku bilang gitu kan. Malah dia bilang kan kamu tahu ekstrim. Oh jadi kamu nggak percaya? Duh, Bapakku kaya gitu kan? gitu. Bukan kamu. Jadi kalau misalnya kamu nggak percaya, berarti kamu bukan dari Tuhan. Kita putus aja. Oh iya, Gitu? iya, kita putus saja walaupun tunangan. Berarti kamu meragukan. Iya. Kan kita percaya kita dari Aku Tuhan. nangis lah. Dia nangis tuh. Aku bilang Aku bang, nggak apa-apa nasi bukannya kotak nggak apa-apa. aku Enggak, bukannya enggak. bukannya Bukannya nggak ngomong itu. kiri ya. Tapi kan Cewek kan itu tapi kan hitungannya. enggak, aku bukannya nggak percaya, cuma kan ngomong bapakku kaya, duitnya mana, orang mau bayar DP pakai apa, kan pakai duit. Itu istilahnya tuh kayak beriman atau ngototin yang Iya. ya, kayak gitu. pakai hikmat atau hikmat Iya. Tuhan atau iya kayak gitu kan, itu kan ngeri sedep dong Dan semuanya. aku kan tidak berdoa di telinga orang. Doakan ya, aku mau menikah, butuh dana. Benar nggak? bukan iman bisik-bisik ya. Iman di telinga orang, bisa enggak. Kenapa saya percaya? Saya tahu ini dari Tuhan gini. Saya ada telepon orang, bukan saya mau minta bisik, enggak. Pak, doakan saya mau menikah, rencana gini-gini. Berapa nomor rekeningmu? Beli jasmine. Gitu. Oke, aku ke Bandung ke tempat mama angkatnya. Belanja, kita belanja, kamu pilih, Morin gak usah banyak uangnya kata gitu. Terus kamu pilih apa, sepatu, baju apa kamu suka beli. Loh ini gimana, kan saya nggak mau dong ya. Jangan gini. Ya udah, akhirnya aku beli sepatu karena mau menikah. Aku beli sepatu pernikahan. Jadi gini, kalau ini Tuhan sediakan, Tuhan Semua disediakan. luar biasa Barney. Semua Saya disediakan. menikah, kamu kan Iya, hadirin. Nah ini kok- posisi ini kok- hadir, kok bukti hadir. ada. Dari situ. Sebagai tim Ah, wedding dari gereja. Jadi saya dengar saudara-saudara, kalau kamu yakin itu pasanganmu dari Tuhan dan kamu percaya dengan iman, Tuhan tidak akan mempermalukan. Jangan pakai kartu kredit. Iya. Kita Jangan minta bantuan orang tuamu. Jangan suruh orang tuamu gadikan sertifikat pernikahanmu, Sertifikat rumah lagi. sertifikat Tanah. rumah, atau sertifikat ijazahmu. Apapun itu yang berharga, itu bukan dari Tuhan. Stop kalau rencana begitu. Kami mengalaminya. Tahu nggak apa yang terjadi? Kamu lihat Bari, kamu saksi hidup loh ya. Iya. Betul. Saya diberkati, saya nggak punya hutang, bahkan surplus. Terus yang lebih luar biasa ada yang menyediakan. Itu kan kita bikin ini. Ya udahlah, nanti waktu udah kebayar semua dari angpau. Terus kita kan udah punya tiket bulan madu. Udah ada hotelnya. Kepingin. Ya udahlah, irit-irit aja gitu ya dari sisa apa yang ada. Tapi Tuhan nggak mau begitu. Sampai Oh, nggak. ada yang kasih angpau ringgit. Ringgit. Berapa Sampai ringgit? kaget 3.000. 3.000 ringgit. Sampai kaget. Tau nggak? Aku nggak ngomong, nggak tau kalau dia. Tapi kita nggak ada ngomong, ternyata dia ada 3.000 ringgit. Iya. Berarti itu Sampai kayak royal wedding banget ya. Ya. Ya kan maksudnya Putri gini, raja sama putra meski- raja tuh yes. nikah. itu Iya, harus itu gitu. memang Royal wedding. memang impian saya itu memang menikahnya outdoor dan Iya, waktu itu nggak hujan juga ya. nggak Iya, hujan. itu posisi ya, kan? Itu Iya. menikahnya Iya. outdoor dan di pinggirnya ada kolam renang. Itu Iya. memang impian. Sekolah Memang- Pelita Harapan tuh. memang impian itu gitu. Ya, itu cantik sih, tempatnya, venue-nya oke kok. Sangat itu. Terus klasik banget, American banget ya, American Iya. style banget ya. Terus Bapaknya juga saya kan tahu lah gaji full timer berapa, bukan gaji lah ya. Punya motor butut. Jangan kan punya tabungan, ATM aja nggak ada. Luar biasa. Kan gaji dikasihnya cash. Cash pakai amplop. Iya. Tapi itu luar biasa banget. Nah bang, kan ini ya, kan persiapan pernikahan. Oke, ini juga.
Terus jangan dikira saya bayarin dia punya persiapan loh, enggak. Enggak. Iya. Karena Kami Tuhan masing-masing. Iya. Kami masing-masing gitu. Tuhan yang cukupin. dan itu ekstrim kan, caranya Tuhan menyediakan ekstrim. Jantungan sih. Jantungan bener-bener. Pokoknya tepat pada waktunya, pas udah mau mepet. Ada. Iya betul. Bang, itu abang pernah gini nggak sih dalam hati abang nih, Tuhan, ini aja mau nikah aja semuanya mepet-mepet, gimana nanti aku berumah tangga, menjalani rumah tangga. Nggak pernah aku yakin. Nggak pernah. Dan pujinya sampai sekarang ini rumah tangga kami blessing. Iman mepet-mepet gitu. Nggak ada. Blessing sampai sekarang. Serius Gitu ya? Karena Itu nanti lanjut di cerita Timor nanti Leste. coba. Jadi benar. Jadi kita ini sampai hari ini tanya istriku ini makanya aku Nggak panggil pernah. nggak pernah kami hidup dalam penyertaan Tuhan sampai sekarang. Iya. Terus jangan lupa hidup dalam kekudusan. Dia Dari pertama kali ketemu sampai menikah itu Jaga kekudusan ya. yes. Iya. Nggak pernah ciuman. Waktu ciuman pertama kali Iya itu tuh waktu itu aku di ingat banget altar. tuh. Iya, Aku iya. bilang ini Karena Bang. aku bilang kita nggak boleh ciuman ya. Janji Aku bilang ini. pacaran. Aku bilang ini Bang. Nanti sebelum Bang, bisa nggak ciuman? Aku bilang gitu kan belum pernah. Aku bilang ini bibirku di sini, bibirmu di sini, tuk gitu. Udah tahu aku itu. Takutnya nggak bisa gitu loh ya, kan nggak pernah. belum nanti jangan nggak boleh gitu. Jadi bagi anda yang belum tahu nih, Bang Satu termasuk orangnya saklek. Iya. Saklek banget, udah ini maunya ini. Nggak bisa gitu. Makanya aku bilang menjalani rumah tangganya tuh ya mempersiapkan pernikahannya aja kayak imannya tuh kayak dibuat ditantang sama Tuhan tuh kayak iya mepet-mepet banget sih gitu. Iya loh. betul. Pas udah mau kritis Itu namanya ada. tepat pada waktunya. Memang tepat pada waktunya. Dan kalau dari Tuhan itu ada konfirmasi ya dan Iya. tidak pernah mempermalukan. Iya. aja. Itu sering kita doakan Tuhan jangan. Saya minta mempermalukan. konfirmasi. Jadi saya ini ngomong, sorry saya kan bergumul dulu ya, baru saya ngomongin. Benar nggak kan gitu ya. Jadi kalau dari Tuhan itu ada konfirmasinya Oke. dan tidak pernah dipermalukan Oke. dan Nah, tepat pada waktu. kan ini Abang setelah nikah tinggal di mana waktu itu sempat? Di Perkutut. Perkutut komplek. Medan. Ya itu ada di ceritanya Medan. tuh Barney. Nah. Mau dengar ceritanya tuh Ah, boleh teman-teman? dong. Nah, jadi sebelum kita menikah, ya kan? Jadi aku bilang, Aku makan, aku lapar kali iya, jadinya. Aku cari rumah Mendengarkan ceritamu. dari Butut, naik motor Butut, cari komplek. Hmm. Aku mau nanti, aku pokoknya gini doang. Tuhan, aku menikah, aku pasti hidupku luar biasa, blessing. Pokoknya diberkati. standarnya tinggi. Nah, jadi aku pergi di komplek, ada satpam, pergi aku naik motor, ada di sini lu mau disewakan. Perkutut tuh perumahan apa ya? Millennium Garden. Millennium Oh, Millennium Garden. Iya. Itu Han. Nah, terus udah gitu dah, Lumayan. sana ada. Komplek ya. Oh, aku lihat itu kayaknya mau disewakan kata satpam. Pergi aku ke situ. Bu, ketepatan ibu itu baru datang sama supirnya. Udah ngomong bla 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 bla. Ya ini rumah saya mau disewakan. Berapa? Setahun 30 juta berapa gitu ya kan? Iya. Nah, Bu, ini kita mau menikah. Jadi kita perlu rumah, Bu, gitu. Bapak agama apa? Kristen. Ibu orang apa? Orang Aceh. You tahu orang Aceh kan? Orang Aceh, Muslim. Terus suami Nasution. Jadi inget ya, udah satu gimana lah sama orang Kristen. Terus apa katanya? Ini kemarin ada orang Korejo mau menempati ini. Tapi Bapak kok aku suka ya? Bapak aja deh. Bu, tapi budget kami nggak 30 gitu. 25. Nggak apa-apa 25. Kamu? Terus gimana? Diskon ya? Belum ada Padahal itu belum yang ada apa booking kan? Nanti gampang. Sama Bapak aja nih, udah. padahal yang Nanti itu belakang lebih dulu. tinggi loh ya. Lebih gitu. tinggi loh. Nawarnya. Nawarnya. Orang Korea tuh. Akhirnya tahu nggak itu rumahnya itu udah lengkap semuanya, kami aja Iya. tinggal bawa pakaian. Lantainya aja parkit. Rantainya parkit. Daniel Ray ya bro, kamu udah pernah ke rumah saya kan? Saya Daniel Ray. Jadi rantainya parkit, jadi kayak di hotel. Iya kayak di hotel, bagus. Bagus. Jadi setelah fasilitas modal bagus. madu langsung ke Perkutut. Yes. Ya, sebelumnya aku udah di situ kan. Sebelumnya dia di situ lah, dia di situ dulu tinggal kan. Jadi luar biasa. Jadi sampai rumah pun Barney dan teman-teman semua Tuhan sediakan. Iya, Tuhan sediakan. Oke. Menarik nih. Ini aku mau geser nih. Yes. Oke. Perkutut. Dari Perkutut, aku mau terbang dulu nih. Nah, Bang, aku yang yang sampai sekarang nggak masuk akal tuh adalah kisahmu yang gimana Tuhan suruh atau Tuhan antara Tuhan menyuruhmu atau dirimu
mengutus dirimu sendiri Iya, untuk pergi ke Timor Leste. Iya. Nah, itu kan jujur ya, itu kan negara lain Iya, dan ekonominya juga belum tentu lebih baik daripada Indonesia. betul. Waktu di Indonesia yaitu juga provinsi 27 kan ya. Iya. Secara ekonomi apa segala macam. Nah, apa yang membuat abang mengambil ekstrim banget sampai kakak tuh katanya ceritanya nggak kerja ya? Aku Iya. nggak kerja, jadi istri hamba Tuhan. Iya. Dan itu ekstrim kan? Berapa lama? 8 bulan seperti 8 tahun. Coba ceritain bang. Sama lo ngomongnya tuh seperti itu apa? itu langsung dari Medan atau? Langsung dari Medan. Nah, jadi gini. Aku nggak habis pikir soalnya. Nah, iya, saya kan full timer. Kembali lagi ke belakang tuh, belakang ngomongannya. Jadi kita udah mau rencana menikah lah, udah mau tunangan. Pokoknya serius dah. Terus Pak Darmo gembala kita ngomong waktu itu, kita waktu itu pemudanya full timer 3 orang. Jadi dibilang gini, orang GBI Rock Timor Leste perlu full timer cowok yang single untuk diutus ke sana. Di antara kalian siapa yang mau? Nah, jadi si Pak Darmo tahu saya mau nikah, nggak mungkin dong kan gitu. Kayaknya butuh cepat gimana. Terus ada satu teman ditunjuk lah dia nggak mau. Kalau harus saya diutus kayak seperti dipaksa untuk Timor Leste, lebih bagus saya keluar dari full timer. Singkat ceritanya dia keluar lah dari full timer. Oke, udah. Tinggal berdua lah. Tinggal berdua. Ya, Singkat ceritanya nggak jadi. Kan menikah lah, jangan cerita yang itu nanti nggak enak ya. Udah kita menikah. Biasa menikah kan kita suka ngobrol kan, ngobrol ya. Karena kan lebih belum enak pernah ngomong pacaran itu sama pasangan hidup daripada orang lain. Orang lain bisa bocor kemana-mana. Baru pacarannya setelah. Iya kan. karena belum pacaran. Nggak pernah pacaran kan. Lebih enak ngomong sama pasangan pribadi kita daripada orang lain kan. Ngomong. Terus ya lu saya bilang dulu saya dulu Pak Darmo bilang ke Timor Leste gini. Ternyata dia Aku juga ada kerinduan, pengen banget melayani di sana gitu loh. Aku Kok bisa? punya kerinduan lah, lagi ngobrol-ngobrol ketemu nih, oh ternyata aku punya kerinduan juga pengen ke sana untuk melayani gitu loh. sebelum menikah dulu dia. Sebelum menikah masih muda. Ah. Mau pengen tahu negara itu gitu. Iya, pengen melayani di sana gitu. Kok cocok ya gitu. Terus langsung ambil keputusan gitu. No, Bukan. Doa dulu. Doa berapa bulan ya? Doa 6 bulan. 6 bulan, enak aja lu langsung. Kira Kita kan- kayak mau bunuh diri kali ke Itu sono kan kita melemparkan diri ke sana. Kan ya. gue kira kan Timor batak Leste tembak ya, lah. Dan, ya. Kan gue kira kan Jangan dong. batak Jadi- tembak langsung gitu Aku kan. bukan sendiri, aku bawa anak orang. Oh iya. Nah, jadi kan gini. Kok bawa anak orang, bawa istri sendiri. Maksudnya kan anak orang juga kan, istri kan benar. Jadi kan gini, pasti kita secara manusia tidak munafik, kita pasti berpikir dong, ya kan? Logika matematikanya jalan. Iya, sekarang gini, aku kerja, posisiku waktu itu regional, terus secara karir aku bagus, fasilitas dari kantor, ada supir, ada mobil, dapat rumah, segala macam gitu, dan itu sangat nyaman ya kan, terus ke gereja segala macam, yang dimana komunitinya kita udah terbentuk, komsel apa segala macam. Nah, jadi kan kalau misalnya tiba-tiba resign, itu kan jadi istrinya hamba Tuhan nih. Ya kan? Tunggu aku ngelam dulu. Istri hamba Tuhan, ya kan? Istri hamba Tuhan. Dapat berapa duit ya kan? Kayaknya nggak bisa hidup gitu loh. Nah, Tapi secara nominal ya memang di bawah banget kan. Iya, nah jadi kan berarti kan aku pemain dari Jepang. Terus? Berarti kan aku ini kayak harus resign dong. Karena itu kan masuknya luar negeri. Mungkin kalau itu Indonesia aku bisa buka cabang. Nah, tapi karena ini luar negeri gitu kan. Nah, udah gitu Walaupun cuma untuk 8 bulan. kita nggak tahu loh itu berapa lama. Nggak tahu banget. Jadi waktu itu ditanyain, oh memang di sana masih butuh. Setelah itu barulah kita berdoa. Ayo kita berdoa gitu. Kita berdoa 6 bulan. Mungkin kamu bertanya apa sih yang membuat akhirnya ada ketok palu. Oke, Iya. gitu ya. Jadi kita berdoanya standar kok. Intinya bener gak kita harus ke sana gitu kan? Ya kan kalau menurut dari pendapatku kan
kan orang kan banyak doa kan Tuhan lalu kan jangan bawa kami dalam pencobaan. Itu kan kayak istilahnya kan jadi ini cari pencobaan sendiri. Iya, kita mengutus diri kan gitu. Jadi Bara siapa di sana lu. nah, kita membuang diri lu. iya jadi bener nggak ini kan seperti yang kita kan nggak boleh salah ambil keputusan ya. Misalnya gini kan konyol kalau misalnya sampai salah, aku udah resign terus salah gitu, ternyata nih keinginan daging bukan Tuhan nih yang ini gitu. Nah terus kita berdoa, satu hari lagi kita berdoa tuh ada suara Tuhan datang sama saya, simple, kamu cinta Tuhan apa mamon? Wow. Coba sekarang kalau kamu ditanya kamu cinta Tuhan apa mamon, pasti kamu bilang aku cinta Tuhan. Buktiin. Waduh. Lepasin semua yang ada sama kamu. Sanggup nggak? Lepasin semua kenyamanan, lepasin pekerjaan kamu. Barney, hari ini kamu lepasin semuanya. Besok kamu pergilah ke sana Kamu gitu. hidup sepenuh sama aku. Nah, kamu pindah sana. Terus kamu nggak punya kerjaan, kamu datang aja ke sana tanpa tahu mau ngapain ya kan? Nah, Itu sama aja kadang-kadang ya. Itu beriman atau membunuh diri. Iya, Kadang-kadang gitu. iya. Iya, benar. Makanya kan kita kan berdoa dong, nggak gampang ya. Setelah 6 bulan 6 tuh bulan. ada itu. Kamu cinta Tuhan apa mamon? Oh, nangis minta ampun. Dia nangis kan kita saat dulu kan dua gitu. Kok nangis sih? Kok nangis istriku katanya gitu kan? Peluk kan gitu. Nah, Udah, langsung siangnya resign. Siangnya resign, terus singkat cerita kita tiba di sana. enggak, udah gitu kan resign nih. Dia resign terus Pak Roni bilang, saat sebelum kamu ke sana, Mengintai. kamu ke Timor Leste mintain. Kamu tahu Barney, waktu aku sampai Timor Leste, kayaknya nggak benar ini. Ya, waktu Sorry. turun karena terasa intimidasi ya. Intimidasinya kuat ya, sorry Banyak ya. Maaf ya. tentara-tentara pakai Tentara bahasa UN itu kan. tentara UN pakai senjata. Terus ya. orang-orangnya semua matanya kan kelihatan kayak curiga sama orang pendatang Iya. bla bla bla. Jangan gimana di pesawat aja tanya, Bapak ngapain? Bapak orang Indonesia, ya ngapain Bapak ke Timor Leste? Di pesawat lu mau terbang. Bapak ngapain? Tujuan Bapak ngapain ke sini? Penumpang. Saya bilang, saya misionaris. Langsung, Bapak kami butuh. Iya, di sana Kalau butuh butuh sekali misionaris. Iya. Mereka, kalau namanya misionaris pasti mereka sangat Dihargai. Heeh. Langsung, iya Bapak butuh. Mereka ngomongnya udah gak enak Semua sama sampai imigrasi segala macam kalau tahu kita misionaris kita dihargai. dihargai. Nah, udah sampai kita di sana, Barney aku mau pulang dong, lihat suasananya itu. Nggak betul ini, benar nggak dari Tuhan? Benar kan bilang, benar nggak dari Tuhan ini? Udah. Karena kan dibawa ke kayak istilahnya padang belantara kan. Yes. Bener-bener pada melantara itu. Makanya saya bilang tadi ya waktu 8 bulan kayak 8 tahun. Iya, aku bilang Deki nikmati proses kan gitu. Udah. Saya ke Bali pulang. Kamu tahu nggak? Aku harus beri jawaban sama Pak Roni Daud bahwa saya di situ atau enggak. Saya keliling Pantai Kuta kayak orang udah berapa kali. Naik motor itu ya? Jangan kaki berdoa bahasa Tuhan tolong saya. Aduh gimana Tuhan tolong saya, benar panggilan Tuhan. Istriku udah resign. Tuhan, aku nggak mau melangkah, salah melangkah gitu loh Barney. Iya. Aku Nah nggak ini mau nih fungsi imam nih. Saya nggak mau salah melangkah, benar dari Tuhan. Aku nangis loh. Itu kan sulit banget. Iya, Iya, Tuhan sulit. tolong bicara, tolong nggak mau. Kalau kamu nggak ngomong, saya nggak mau melangkah gitu. Aku bawa istri gitu. Aku pergi Misalnya kayak istilahnya maju ke medan perang kayak kasih kepala nih. Iya. Aku nangis loh Barney ya. Tuhan, maksudnya gini kalau kita bilang apakah sekonyol ini gitu harus begini kakak. Iya, makanya. Nah udah akhirnya Tuhan bilang kamu ke sana. Tanggal Barney langsung Lega. nangisku tuh kan orang nggak tahu kan itu. Aku Tapi benar, Tuhan kasih kedamaian ya. ya. Dia udah langsung ku telepon Pak Roni. Iya saat kamu berangkat. Aku bilang ya kita berangkat ke sana. Benar. Pulang aku ke Medan, nggak lama kita terbang ke Rasanya tuh waktu baru mendarat itu memang pengen pulang. Memang pengen pulang karena tuh mencekam gitu loh. suasananya bukan kayak di Indonesia Barney. Iya, Kamu coba ke suasananya sana tuh. bener deh. Suasana bukan seperti Indonesia. Sudah sampai di sana Barney, kamu tinggal di mana? Kamu pikir kami di Barney tinggal di mana? Di kos-kosan. Kos-kosan. Rumah petak gitu lah. Aku aja baru sampai Soe, Nusa Tenggara Timur aja udah kuliah tuh gersangnya minta. Iya, Kalau gitu. di Timor Leste. Modelnya ya di Mirip-mirip. sana lah modelnya ya kayak Kan kos-kosan. dari Soe kan Atambua langsung. Iya, Timor iya. Leste. Bukan kita mau merendahkan enggak. Maksudnya kalau dibandingkan dengan kemajuan Jakarta Indonesia
Ya, Ya Bapak bandingin Saudara. sama Jauh. rumah kita sendiri. dan dibanding dengan rumah kita sebelumnya, dan memang saya juga nggak pernah kos begituan gitu loh ya kan. Nah kami di kos lah di situ. Tapi karena memang dari Tuhan, jadi Kami kita enjoy, menikmati. Menikmati proses 8 bulan yang seperti 8 Ya tahun kita itu happy. 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 Ya tapi air mata kan banyak. Iya. Terus Kan orang ada nggak tahu. juga Air mataku bukan air matanya salah deh. Tapi waktu saya menyembah tuh murah gitu sama Tuhan, nangis, mengucap syukur, nangis. kita nggak ada kerjaan di situ sedang berdoa. Kamu tahu kan? Karena saya nggak udah ada- beriman. karena nggak ada Kalau fasilitas uang gaji dunia. saya itu nggak cukup. Kalau kan sana mata uangnya dolar. Dan saya nggak mau ngemis sama mereka semua. Saya nggak mau cerita kesusahan. Saya butuh, nggak mau. Saya doa. Orang sana baik-baik mendukung kita, tapi saya nggak mau. Saya nggak pernah mengeluh saya butuh duit, saya kekurangan duit. Saya nggak pernah, mungkin orang Timor Leste dengan kesaksian saya nggak pernah mengeluh mau pindah kos-kosan, mau cari rumah yang bagus, nggak pernah. Saya nangis loh, saya cepat tersentuh sama surga itu, sama surga kok sentuh. Saya bangun doa, orang Timor Leste tahu, saya bangun doa, saya buat doa keliling, saya buat menara doa tiap pagi doa. Saya perkunjungan, saya doa, saya hanya doa dan penginjil. Karena nggak ada fasilitas duniawi. Tahu nggak? Nggak ada Saat saya bioskop, nyanyi, nggak main ada gitar, apa. Tapi Ya, tanpa disadari Tuhan. bukannya itu sebenarnya sebagai kayak istilahnya kayak mengconnecting manusia spiritual kita, manusia Iya, sama Tuhan. sama Tuhan. Ya, karena aku nggak ada tempat. Karena jujur ya, setelah abang ngalamin experience di itu, kayaknya Tuhan kasih kemajuan melesatnya tuh tajam sekali. Nah, di situ. Kalau abang nggak lolos, nggak taat di situ, mungkin kali ya hasilnya bisa beda. Betul. Ya dong, kan firman Tuhan bilang kan ketaatan itu kan penting. Iya. Ya Lebih kan? dari korban. Iya, lebih dari Ketaatan itu barang mendengar siapa lebih yang baik. setia dalam perkara kecil, Iya. Tuhan akan berikan perkara yang Iya. besar. Berarti untuk mempercayai Tuhan itu dimulai dengan ketaatan, Iya. walaupun itu korban, Iya. korban hati, korban Iya, perasaan, semuanya. korban uang. Gitu. Benar. Belum lagi di situ saya sakit. Dia sakit. Kalian nggak tahu dia sakit. Kami nggak ngomong. Karena itu. Tapi aku waktu itu sempat lihat kayak baik-baik aja sih Iya, waktu itu. karena kita debunya. Bukan di ini ya Facebook Iya, ya. iya. Debunya banyak Debunya jadi banyak. alergi. Dia kalau tau nggak, dia kalau batuk maaf keluar kencing. Oh. Nangis loh dia sampai batuk. Nggak pernah bisa tidur nggak kalau bisa malam tidur batuk. malam. Udah gitu kan kotornya luar biasa. Kotornya. Ah. Ranjangnya itu kotor sekali. Sampai udah gitu Debunya ranjangnya banyak. tuh debunya banyak kotor. Terus Kan udah dekat gitu pantai lagi. ini apa namanya? Kita Panas. tidur ke sini sebelah sana muncul pernya. Tapi Besi, bagaimana besi. caranya abang dan kakak itu bisa mempercayai ini adalah bagian proses yang harus dilewatin untuk menuju sesuatu yang lebih besar lagi. Kita nggak bilang tujuannya untuk yang lebih besar ya. Enggak ada tujuan Nggak kita. ada. Enggak. Nggak lah. mana Jadi ada. gini, yang gini loh, intinya kalau kita dari Tuhan, tekanan proses apapun kita damai, tenang. Dan kita waktu bersekutu, worship, waktu menyembah, langsung gitu. Jadi kita kayak lupa loh Barney, kayak lupa gitu. Karena jujur ya, kalau ngeliatin proses kayak gini ya, Kayak kalau lupa. apalagi orang yang sudah berumah tangga, cerai talak satu nih, Iya. gitu kan. Istri ya, Hmm. bener. Udah Barney, udah gitu, udah di sana kan. Nah, kita melayani, pokoknya luar biasa. Kita enjoy, menikmati sama mereka semuanya. Kita buat Kalau punya kegiatan. duit pernah nggak pernah? Pernah kita nggak punya duit, tinggal $2. Tinggal $2. Gimana ya? Itu ceritanya? $2. Saya bilang bang kita Tinggal orangnya $2. tinggal $2. Hmm. Santi kita buat persembahan $1, abang $1 aku. Udah gitu $1. ketinggalan pula uangnya. Jadi gini, saya kan itu hari Minggu mau ibadah. Iya ya, abang mau pergi duluan, ibadah jam 8. Saya jam 7 mau ke gereja, saya mau menyembah. Saya menyembahnya bukan di gereja loh, di gudang. Orang di bawah, banyak di gedung. Karena kan gerejanya tuh di tingkat Di 2 dua, itu. waktu itu. Saya Saya nyembah gitu. Abang duluan ya, kau nanti belakangan. Iya. Jadi wajah kita nggak wajah jongkok dulu. Enggak. iya. On fire, makanya tuh that one pokoknya semangat, rapi baju kayak kok keren lah. Jadi orang nggak tahu kita tuh hidup Ada dengan duit. iman.
Oke, udah kita berdua, istriku ke gereja. Terus gimana? Terus apa namanya? Ini luar biasa. Enggak, pertama aku Doni. bilang gini. Pertama aku Ini bilang kesaksian gini. ini, ya? Kan uang kita tinggal $2. Nanti abis pulang gereja biasa kami main ke pantai. Nanti kita nggak usah jajan di sana soalnya nggak punya duit. Jadi nanti kan biasa kita beli bakso ya kayak gitu. Situ ada. Nggak usah kita bawa roti dari rumah, masih ada roti gitu. Jadi kita nggak usah jajan. Udah membawa air. Saking nggak punya duit ya. Terus ya udah aku nggak ada nangis. Gak punya duit terus nangis itu nggak pernah. Nggak ada nangis. Pernah. Gitu. Terus Kayaknya gimana gitu. nggak pernah. Nah udah gitu, udah dia bilang, aku duduk baru sampai gereja itu dia kan lagi doa di bawah. Ada orang Filipina itu samperin aku, dia kasih amplop, dia bilang ini, ibu ini ada orang yang kasih sama saya. Jadi gini, dia lagi makan sehari sebelumnya di rumah makan, terus ada Rumah orang makan Indonesia. datang, ada orang datang ke dia, titip ini ya, ada misionaris di gerejamu yang membutuhkan, gitu. Wow. Jadi ada orang gitu, nah orang itu sampaikan ke saya, ini Bu, saya kemarin makan ada yang kasih katanya ini untuk misionaris yang lagi membutuhkan. Itu kan secara tidak langsung dia juga kesaksian hidup dia. Ada orang samperin dia untuk nggak kenal. Bukan gereja kita loh, bukan gereja kita, nggak tahu itu siapa. Mr. Lopez namanya. Ada nomornya, Tuhan ada kasih. namanya gitu. Berkat dari mana? Iya, Oke. dan bisa pakai siapa aja loh. Pakai siapa saja. Udah, saya bilang. Berarti "Bang, pas momennya ya selalu mepet-mepet ya. Iya. tapi tidak pernah dipermalukan loh. Iya dong. Terus Pulang jadi gereja. saya bilang, Pulang gereja. Bang, ini ada yang kasih. Abang bilang ini, nanti ada lagi katanya. Yang lebih besar. Pede kali tuh. Iya. Nanti ada yang lebih besar. Udah. Dia yakin. Amin, iya. Udah. Kejadian. Sorenya. Jadi gini, kan biasa orang gereja sana kan suka ngajak kita makan habis gereja. Ayo Kak Sat. Dia bilang, dia istriku hari ini kita gak usah mau jalan sama orang habis ibadah minggu, kita langsung ke rumah kata istriku. Iya udah, karena gak ada duit kan. Nggak ada duit. Dan kedua kita gak enak diajak dibawa makan Terus-terusan. Kita nggak mau. Kita Nggak mau terus-terusan diajak makan. Kalau lagi mau kita mau, kalau enggak kita bilang kita mau makan di rumah. Nah, jadi kita pulang jalan kaki. Aku bilang ya, nanti lebih besar lagi. Udah. Itu kata-kata profetik atau Nah, apa iya. tuh? Ya itu makanya saya bilang itu. Makanya kalau kita bawa proses itu luar biasa, kita proses keren banget. Saat sorenya datang, Pak Sahat bilang ya itu yang ngasih nanti kita. Yang ngasih Dibuka datang. partai. Iya benar. Udah kami naik ke mobilnya, ini Pak Sahat amplopnya. Dikasih selipin amplop. Iya, gitu. dikasih. Bilang ya kan, makan. Jangan takut. Ini benar-benar bukan yang imannya kaleng-kaleng sih. Kalau imannya kaleng-kaleng nggak bisa. Oh iya dong, bukan mental minta fasilitas. Bayanan. Kita nggak pernah minta diperhatiin. Jadi Berapa satu bulan baru enggak? seumur hidup tuh kita nggak pernah kalau lagi susah itu yang tahu ya kita berdoa aja. Kita berdoa. Nggak pernah kita doakan ya saya doakan, nggak pernah. Selalu kita berdoa itu mengadunya sama Tuhan lah gitu. Tahu Biar nggak, Bang? kita yang tahu. Saya pernah pagi-pagi jam 6 pagi sampai sekarang saya nggak tahu tuh siapa yang ngasih satu karung beras, Oh ya di pintu ya. Nutella, roti. Karena aku suka Nutella, siapa ya? Aku suka Nutella. Telur Telur, bakar. iya. Di depan pintu bener-bener kayak kayak pelayanan. Iya, Isang itu kayak pelayanan malaikat ya. Tapi saya nggak tahu sampai sekarang bener. Saya Iya. nggak enak tanya siapa yang ngasih. Paling ya pengerja kita lah, nggak mungkin orang Iya, lain. iya maksudnya Tapi, ini kan kayak pelayanan malaikat. Iya, nah, tapi kamu nggak tahu, aku di Tuhan kamera satu ingat misionaris yang kekurangan. Jadi kita masih bisa berbagi loh. Berbagi. Kami telepon, Mbak, ini ada berkat datang. Iya, Kami misionarisnya orang India kasih. kalau nggak salah. India sama Indonesia. Dua orang kami bagi. Jadi kami nggak makan sendiri. Udah singkat ceritanya Barney, kita di situ 8 bulan, Tuhan ngomong sama saya. Pindah. Keluar tanggal 10 November 2011 ya, 2011. Terus udah nggak ada ngomong apa lagi. Dua kota, Bali dan Jakarta. Ada dua Kemana kata. Tuhan? Bali dan Jakarta udah nggak ada lagi ngomong. Konfirmasi Tuhan nggak Udah, datang lagi. udah itu kan mau Natal. Oh. Dan aku sempat acara apa itu KKR, aku ngelatih anak-anak muda drama. Jadi mereka lihat Terus apa tinggal ya? jadi enggak kan berhasil gitu. Pak Sar kita Natal buat lagi masih tampilkan lagi drama yang kamu ajari anak-anak muda itu. Mau Natal jangan enggak.
Tuhan ngomong kami harus tinggalkan selesai 10 November 2011. Karena gue bilang enggak gitu loh. Dia nggak mau, dia nangis, bang, aku nggak mau, aku sayang orang Timor Leste. Karena aku tuh Miss, pengennya tuh melihat udah berbuah gitu loh. Aku bilang gini, istriku sayang, sudah selesai. Iya. Jadi pergi Elia datang Elisa. Kita nggak harus sampai kita itu finish. bukan harus finish, saya bilang gitu. Kita sudah taat. Bagian kita. Bagian sudah kita lakukan. Tapi nggak semua orang bisa mengerti akan hal ini loh. Yes. Pengennya mau berbuah. Dia nangis terus bilang, ya kamu doa lah. Ini Tuhan ngomong. Kamu doa. Jadi orang Timor Leste itu, ayolah nanti aku telepon Pak Arifin. Silakan telepon Pak Arifin siapapun. Karena saya mengutus diri ke sini. Loh, benar kan kalau diutus mereka masih saya boleh bapak-bapak ya penatua saya, bapak-bapak orang saya kan diutus sendiri ya. Diutus sendiri bukan lah. Jadi saya pergi akhirnya ke Bali. Dan saya bilang, saya keluar Timor Leste, saya nggak full timer yang belum. Oh itu aku kaget itu. Saya bilang, saya tidak full timer. Aku kaget. Saya bilang, saya tidak full timer. Jadi semenjak dari abang pulang dari Timor Leste udah nggak full timer. Enggak, Iya. karena nggak ada Tuhan taruhkan. Enggak. Tapi aku waktu itu langsung terbayang. Memang konyol deh gua, ini apa nih? Gimana sih gitu? Kan tuh Aku rasa waktu itu ya. Itu sebagai istri itu kayak ngerasa gimana? Tahu nggak kayak apa begitu dia ngomong? Itu rasanya gue masuk ke mulut ikan. Kayak Yunus. Kayak Yunus. Kayak isanya Dari panggilan. udah Lari dari panggilan. Kayak gitu ditangkap dia gitu. Kan aku sejak pertama kali kenal Kamu timer? full timer. Aku full Seumur timer. hidupnya dari 93 bertobat. Aku full timer pelayanan, terus. full timer lah maksudnya Iya, pelayanan terus gitu. Dan Nah. asli full timer kan pokoknya dia kenal saya karena full timer gitu. Full timer gitu loh. Nyerah di hidup. Loh, kok sekarang ke Bali nggak mau jadi full timer? Nanti lari dari panggilan, langsung yang kebayang di Bukan kebayang sampai sekarang nggak ada. itu mulut ikan. Aduh, kita masuk mulut ikan, gue bilang mau dibawa keliling-keliling berapa lama kalau lari dari panggilan kan? Ya. Nah singkat ceritanya memang jadi kita ngomong yang berapa puluh tahun yang lalu Tuhan ngomong sama saya kasih orang makan. Oh iya kasih orang makan. Dimodif kasih orang makan. Aku pikir kan yayasan apa gimana gitu. Terus rupanya dia kerinduan dia mau pengen buka restoran. Jadi ngerti gak? Setelah kita buka restoran baru kita ngerti Itu ternyata kasih orang makan itu bukan Tunggu panti asuhan gitu loh. Buka restoran. Anyway sebelum buka restoran tuh bisa masak tuh gimana? Oh nah iya. itu nah. Banyak boleh banget tanam. ceritanya. Jadi- Otodidak ini. Iya. Bukan otodidak dong. Bukan namanya. otodidak. Gift ya? Gift. dong. Gift, bukan Iya. otodidak, gift. Bukan. Iya. Nah, Ini jadi- Tuhan kasih gift loh. Jadi kan kita ke Bali nih, Barni. Kita ke Bali ya, teman-teman Kita ke semuanya. Bali Kita ke November. Bali, November. Hmm. Dan kita itu nyampe di bandara, kita langsung beli spring bed Iya, karena kita tinggal di kamar, di kamar kosong di mana kita numpang. Karena nggak punya handle pintu juga pakai tali rafia. Dan kita tidak ngomong sama siapapun. Even Kita orang di ngomong- rock No. rumah pujian. Dan Bro Yosi luar biasa kamu Bro Yosi. Waktu saya nyampe di Bali, kamu tanya di mana kamu mulai tinggal. Ku bilang kau nggak perlu tahu, pokoknya aku sehat. Kan? Di mana Bro, aku bisa tidur. Luar biasa kamu dipakai Tuhan. Saya bilang dia memang sama saya itu gimana? Enggak lah, enggak apa-apa. Kamu lihat gimana saya? Iya tapi bilang saya aman-aman aja. Saya tinggal di kosan orang numpang. Numpang di rumah orang. Di Renon. Memang kita ditawarin sih untuk di situ. Ditawari kita, tapi saya nggak kamar. mau. Jadi bener-bener jangan tahu kita kesusahan orang gitu aja deh gitu. Iya, jadi bener-bener Kita abis biar mendarat berharap. dari airport itu lewat jalan Imam Bonjol langsung beli kasur langsung ke rumah. Jadi kami Tapi ya ini memang sesuatu yang menurut aku ya, perjalanan iman orang itu kan beda-beda. Iya, beda-beda. Ada yang bisa sanggup, ada yang enggak. Iya. Kalau dia nggak sanggup, dia menyerah, kibarkan bendera tuh. Iya. Bendera menyerah gitu. Ada juga yang memang yang kita pelajari kan, ada yang misalnya imannya masih bayi lah ya nggak bisa yang berat-berat. Tapi kan orang yang udah dewasa kan masih yang ekstrim-ekstrimnya. Belum lagi habis itu beli lemari. Tapi gini, luar biasa. Itu pujian itu memang memberkati, menguatkan saya. Itu memang sepertinya kayak tidak ada harapan sih memang. Maksudnya Tuhan itu kayaknya
bukan dia nanti kok kasih ini kayak dibukakan, nggak ada gitu. Jadi kamu pergi aja kayak Abraham gitu. Iya. Tapi luar biasa lagu itu membuatkan saya selain kau tiada yang lain. Maka seorang worship leader itu harus penuh pujian. Oh iya. Bukan hanya pintar nyanyi dia, enggak. Dia harus, pujian itu harus menghidupi dia, memang dia alami dia. Inilah itu jadi berkat yang ku renungkan. Wah, Niko banget sih, Bang. Nangis, saya nangis bukan, Tuhan, aku nggak melihat apa-apa di Bali gitu. Maksudnya Tuhan apa? Tapi aku hanya karena orang nggak tahu, aku nangis di kamar gitu. Kami nggak, Tuhan apa ini gitu loh. Kami numpang di kosan orang gitu loh. Oke. Di kontrakan orang di kamar. Singkat cerita tuh yang gift itu aku sangat tertarik tuh dengan gift itu. Waduh, cerita lemari dulu. Oh iya, lemari dulu deh. Kan kita nggak punya lemari. Nah, Kalau di lemari, kan aku memang dulu dari kecil kan tinggal di Bali. Jadi aku bilang di kerobokan yuk kita lihat, bilang gitu. Pergilah kita naik motor ke kerobokan. Tapi kan di kerobokan, soalnya aku nggak suka yang model begini nih. Aku sukanya yang kayu beneran gitu ya. Memang dari dulu di Ini Bali. kan kayak campuran nih. Nggak, ini kan partikel board. Nah, jadi aduh mahal ya. Memang kan kalau di sana kerobokan antik-antik tuh. Ini bisa begini, ini kan bukan orang Bali gitu loh. Bukan orang Bali loh, dia orang Bali ya. Bukan di sini katanya bilang gitu. Bukan di sini gue bilang. Kayak tahu saya. Kayak sok tahu, yang tahu kan Bali aku. Saya bawa, aku juga bingung loh tuh. Memang saya memang ya yang kan bawa aku motor. Maksudnya ikuti aku gitu, bukan ini. Bukan ini katanya gitu. Jadi aku pergi. ngerti lah aku memang pergi, aduh Tuhan, Lord nyetir, terus gini, stop. Ini dia katanya gitu. Karena aku nggak tahu. Pusing kan Barney. Ini Pusing. dia. Ini kalau orang yang denger nih ya, nih kayak anggapannya ini kayak negeri fantasi ya. Iya, hidupnya. terus gini, apaan ini nggak kelihatan apa-apa ya? Bang, ini nggak semua orang loh bang. Makanya itu karunia, kasih karunia Itu juga. udah terus kita masuk ke dalam. Kalau di luar nggak kelihatan itu. Ternyata tuh tempat bikin furniture. Gitu. Udah gitu kita bilang, Pak, saya mau bikin lemari yang gini karena kita nggak punya apa-apa. Bikin jadinya ya? Bikin karena nggak punya perabot. Jadi satu lemari yang bisa tempat ini itu ini aku udah ada desainnya. Ini gini. Oke, katanya gitu kan. Oke, seret. Dia bilang apa minggu depan jadi minggu depan jadi gitu. Ya udah. 3,5 juta atau 4 juta? 3 juta. 3 juta. Terus aku lihat di mejanya Ada kalender rock. ada kalender rock. Pak, Bapak orang rock. Kita misionaris baru tiba semalam dari Timor Leste kemarin gitu loh. Oh iya. Oh, cita-cita cerita coret 1,5 besok jadi. Pak Daniel sampai sekarang. Kamu jadi bapak Aduh, kita luar iya, biasa. luar biasa. Gila, Dan lu dia mujizat diberkati nih. banget sekarang Pak Daniel. Sekarang, luar Pemimpinnya biasa. jadi berkat bangsa-bangsa. Iya. Luar biasa mau Pak Daniel. Iya. Gila, Tuhan, langsung Tuhan, wah. hamba Iya. Tuhan. Itu yang nyetir sendiri yang set di sini tempatnya gitu. Dah. Itu Itu saya hubungan kita nangis loh sama kalau si lihat itu. hubungan kita sama si Pak Daniel sampai terus-terusan sampai sekarang. Luar biasa. Nah, Luar biasa. udah gitu baru abis itu masak ya. Masak mujizat itu. Jadi tuh ada memang karena abang ini nggak pernah kerja di marketplace. Kan nggak pernah. Jadi aku bilang ini bang, Nggak kalau pernah nanti kerja kita di mau kantor buka rumah makan, itu abang tuh harus turun, harus belajar. Aku makan lagi deh, lapar aku jadinya. Hah? Langsung bilang gini, gampang itu. Aku tinggal suruh-suruh katanya gitu. Mau Kalau masuk kok langsung pecah jadi- gitu. langsung jadi bos. Nggak bisa gitu. Nah, Maju kali lah. Nah, Ya kan saya nggak punya pengalaman. Tadi kan ditanya aku bilang, lihat mau apa? itu di Keluarin Timor, gitu, di Timor gitu. Leste juga sekaligus proses untuk melihat itu. Jadi dia bisa melihat ada suaminya, suami istri yang Buka restoran. depot lah gitu ya. Jadi suaminya bantuin. Nah, kayak itu tuh contohnya gitu loh. Gitu. Udah tahu kan contohnya di Nah, udah gitu tuh waktu itu kita panggil kakak. Anganmu awalnya gitu. Enggak, kan Coba. panggil kakak. Kakak yang masak orang Batak, masakannya Batak. Kita bawa dari Medan, kita Bawa dari Medan. Udah gitu kakaknya pulang, orang Jawa, masakannya Jawa. Orang nggak bisa masak gitu ya, kan aku kan kerja. Berubah-ubah Jong. Nah, berubah-ubah kan. Nah, udah gitu akhirnya Pokoknya berubah. si ibu itu berhenti, akhirnya tutup tuh. Nah, tutup. Nah, terus tanganku waktu itu udah gitu tutup. Nah, udah Berapa gitu, bulan lah itu berapa tutup. bulan, berapa bulan tutup. Nah, suatu hari Tapi kakak waktu itu udah sempat kerja kan? aku udah kerja. Ngantor, kan? Itu udah mujizat lain lagi itu tuh. nanti cerita tuh. Oh. Yang saya bilang 10 November itu ada cerita itu Domar nih. Itu luar biasa nanti.
Iya. Hidupmu muji satu mah. Nah, jadi waktu itu ada kerinduan waktu itu pendeta Pak Arifin itu Buatin. khotbah, dia bilang itu kan kita kita ada tema per tahun, per bulan. Kita ada tema-tema per biasa, bulan. kan gitu. Nah, waktu itu tuh temanya tuh Spring of Pleasant Surprises, terus Pak Arifin 2012 ya? kesaksian 2013 ya? 2013 ya. 13. Pak Arifin kesaksian bahwa dia mendapat kejutan yang menyenangkan ya kan. Aku dalam hati gini, aduh Tuhan, aku juga mau dong kejutan yang menyenangkan gitu ya. Gitu. Dah, terus aku nih mengalami sakit rematik karena aku terendam tangannya selama 3 jam karena pisahin ikan karena ada catering gitu ya. Terus kemudian jadi rematik. Nah, tapi karena abang ini suka kue tiaw, jadi kan aku bilang ini, aku siapin, tapi karena aku tanganku sakit nggak bisa goreng, nanti abang yang goreng ya. Iya gitu. Udah, abang goreng. Cek. Waktu pertama kali aku makan, aku langsung bilang, kamu bisa masak. Karena Yakin? apa? Iya, karena tuh masak itu pengalaman rasa kan. Jadi Tapi belum pernah masak sebelumnya. belum pernah masak. Kalau masak sayur bisa lah tumis, tapi Nah, biar maksudnya digoreng- secara yang- Oh enggak. Nggak Chinese pernah. food? Enggak pernah. Kan istriku ngasih gini. Aku Iya. tinggal melakukan sesuai instruksi dia. Begitu dia aku instruksi aja makan, aku gini. langsung bilang, kamu bisa masak. Instruksi Nah, dia, gitu. terus udah gitu, besokannya itu ada catering tumpeng. Ada Bukannya terus besok bukalah warung kita. Oh, iya. Besok aku bantu kamu belanja lah gitu loh. Udah, aku udah belanja lah, akhirnya belanja. Tiba-tiba dia nggak bisa datang orang. datang klien yang harus harus Bikin tumpeng? bukan klien, aku harus kerja. Oh. Jadi kan nggak bantuin dia gitu. Abang bisa, aku bilang begitu. Luar biasa aku bisa masak, Barney. Ya, itu pesanan. Aku nggak ngerti sampai sekarang. Udah gitu, pas aku buat menu berapa, ada orang Jawa tinggal di villa belakang. Datang dia makan, Pak bisa buat tumpeng nggak? Oh, aku tanya istriku ya, aku bilang gitu. Ya karena aku nggak bisa masak kan, itu aja masak kata. Kok enak Pak, enak? Hah, enak? Karena gue bingung kan. Aku bilang, ah benar Mbak, iya enak. Nggak tahu itu. Dia gini, ya udah kan gitu ya. Jadi aku bilang ya ada masa tumpeng untuk pernikahan sama bule. Terima katanya gitu. Yang betul aja kok bang. Kata istriku terima. Tapi Aku kakak kenapa aku bisa cuti. yakin? Aku kan biasa aku bantuin kalau pesanan Enggak tumpeng untuk aku iya cuti. pokoknya Cuti iya dia. pokoknya kenapa bisa yakin kalau waktu itu bahwasanya untuk mengambil proyek itu. Karena biasa aku yang bikin. Oh bisa. Jadi cuti dia gitu kalau ada gitu. Aku dia bisa cuti. cuti ya Nah, untuk masak itu. terus ternyata dia nggak bisa cuti. Iya, nggak bisa. Barney Ini kan waktu itu nggak bisa cuti kan? Nggak bisa. Nggak bisa kan? ada enggak itu waktu tumpeng ada lagi ceritanya Sep itu kan berapa hari iya ada orang makan itu terus dia ngomong kapan itu pokoknya mau menikah dia sama bule orang Prancis mau dia nggak bisa cuti ada apa gitu loh. Iya makanya kan Nah, ujung-ujungnya nggak bisa. Ujung-ujungnya Terus dia yang aku masak ngerjakan semua. Iya. Iya. Dia masak semua itu tumpengnya. Tumpeng kan nggak gampang kan? Terus kalau Banyak sekarang perintilannya. kamu suruh bikin dia tumpeng bisa. Bisa. Tumpeng nasi Rasanya apa, Bang? kuningnya. Hah? rasanya apa? Iya. Tapi abang itu ada keinginan dalam hati ya setelah diomongin sama si Koko itu ya. Si Koko siapa namanya? Ko Yusuf atau siapa tuh yang bilang saat kalau kamu mau punya restoran kamu harus bisa masak. Oh iya, Ya, ada betul. keinginan. Termotivasi ya, terinspirasi. Koko udah meninggal. Kamu harus bisa masak gini. Kalau Bundi, kamu- bukan? Bukan. Bukan. Bukan Bundi, bukan. War Medan gitu. Oh. Jadi dia ngomong oke. Jadi akhirnya disitulah awalnya cikal bakalnya waktu tumpeng itu mulailah saya di situ bereksperimen masak bla 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 sampai sekarang. Itu masaknya bukan dia lihat resep terus ikutin Bukan saya ya? resep, Bukan. bukan saya di YouTube itu bukan. Bukan, langsung bisa. Susah. Sampai hari ini gua nggak ngerti ya. Iya. Guys, gua nggak ngerti. Jangan kamu, dia juga nggak ngerti. Saya nggak ngerti sampai sekarang. Jadi dulu waktu ulang tahun kamu makan tuh setiap orang udah enak. Sampai karena berarti saya kan nggak yakin. Kutanya, Gua pernah loh, enak, 2 kali dokter? makan di Enak, tempatnya dokter? ini. Enak dokter, Auce. enak dokter. Enak, Gua Ustaz, saya mau makan. makanya gua Wih. kaget kalau misalnya ya Gitu. Backgroundnya ternyata begitu gitu iya ya. kalau misalnya Bang Soalnya Satu ini nggak tahu. gift gitu ya. Kan Benar-benar ditanya gituan apa yang kami terima gitu Pak Arifin dapat yang Berarti Aku itu pengen- pleasant surprise dong. Iya. Iya. dan puji Tuhan sampai sekarang saya
Ya Masih masak kan? masih Masih masak. masak. Supplier CI dan bumbu rawon. Nah, ini Bang, jadi setelah Abang udah bikin usaha dan tiba-tiba Tuhan akhirnya nih karena supaya durasi nggak kepanjangan Iya. juga, Abang tiba-tiba harus ke Jakarta itu. Yes. Dan ini luar Dalam biasa. rangka apa Bang sebenarnya? Tidak ada. Jadi kan kita sudah zona nyaman, tidak Oh. rangka apa-apa. Itu dalam agenda Tuhan semuanya. Nah, jadi Katanya di Bali udah punya rumah, dia udah punya rumah, udah punya udah buka punya restoran, usaha, terus istilahnya tiba-tiba udah nyaman lah kita. disuruh keluar lagi. Nah, jadi itu 2019 Tuhan ngomong sama saya, tinggalkan Bali. Enggak, 2019. Aku bilang yang kita tinggalkan Bali. Dia nggak mau dong. Beneran nggak? Nggak mau. Nggak mau. Kan udah. Kok mau kayak gitu? Kita pikir. Enggak, itu apa namanya? Karena kan aku udah berencana kerja sampai pensiun di Bali. Di Bali. Oh. Oh, jadi rumah kita di Bali. udah punya rumah kan? Terus teman-teman aku banyak banget kan di Dia Bali. kan di Bali. Memang karena aku kecilnya di Bali gitu. Nah, jadi dia juga bukan dia tuh ya kamu berdoa. Kita kan doa punya satu doa ada dua. Udah, terus Disuruh telepon. disuruh. Sia telepon. Sia telepon Pindah ke Surabaya. ke Surabaya. Aku tuh Surabaya bukan, karena Jakarta bukan Surabaya. Tapi kan itu kan ya, Ternyata di Surabaya itu kita semacam transit. Nah, Oh. jadi gini berarti kan 2019. Jadi kan kalau kita mau di mall itu kan kita harus tanda apa? Kontrak Kontrak setahun. setahun lagi kan kontrak setahun. Jadi Nggak orang mau perpanjang bingung dong, kontrak. kenapa 2020 nggak diperpanjang? Habis kami itu 2020 bulan 6 ya kontraknya. Kita nggak mau ngomong, Tuhan ngomong kan gila ya. Orang Kristen aja nggak percaya, gimana orang nggak pedang tuh yang luar tua? Nggak mungkin kita ngomong Tuhan ngomong Nah, kita disuruh pindah gitu kan, nggak mungkin. Orang lagi rame-ramenya gimana? Orang minta kerjasama udah bangun ruko bla bla bla, pokoknya udah kerjasama bang. Tapi saya bilang enggak, kenapa Sampai ini? orang bilang ini, kamu bodoh banget. Kamu bodoh. Udah istri kamu kerja di sini, kamu punya usaha di sini, rame, kamu punya rumah juga, terus kamu mau pergi tinggalin semuanya. ini kayaknya buat aku menarik. Mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat, Iya. tapi kita yakin bahwasannya itu dari Tuhan. Yes. Trik-triknya itu dari pengalaman abang sama kakaknya apa Masa sih? kok ya kalau Tuhan ngomong ya? Kalau Tuhan ngomong ini gini loh, kan saya bilang kayak Timor Leste kayak jantungan, tapi ada damai sejahtera. Gitu kayak ada keberanian. Gini, kita tau nggak? Kita ini kan punya Tuhan. Kita udah makhluk Tuhan sebenarnya. Waktu kita terima Yesus. Tapi kan yang lama sudah berlalu, level iman kan yang beda-beda. Yes, makanya gini loh. Kan setiap perkara kecil. Kamu tau Barney ya? Dulu waktu saya masa tukang beca, tarik beca, Sempat melayani, loh. sempat tarik beca Tarik melayani, beca. jual baju Ongkos. orang petisa pada ongkos pelayanan. Jadi gini, aku udah terbiasa gini. Kalau aku dapat berkat, aku tanya, Tuhan ini buat aku atau buat orang lain? Aku diberkati kamu lah Barney ya, aku pelayanan. Aku tanya, ini buat aku pribadi atau buat orang lain? Jadi aku udah terbiasa begitu. Jadi sampai sekarang ini aku begitu Barney. Ini berkat buat si A atau buat kami. Aku dapat berkat. Ini buat berkat kami atau buat pelayanan. Ini buat berkat kami atau buat si Barney. Atau ini berkat atau buat gereja. Gitu loh. Jadi kita sudah biasa saya. Bukan soal nilai uang ya jumlah, tapi soal ketaatan. Jadi sampai sekarang itu aku biasakan sampai menikah sampai sekarang. Jadi ya memang bukan soal rohani, tapi memang gak enak sih Barney sebenarnya Barney. Coba lo Barney, saya tuh udah settle loh di Bali, Bali udah. Tapi Tuhan tuh meluputkan saya di Mazmur 91. Lockdown ya waktu itu. Lockdown, Covid, Bali gimana? Tapi Bali Tuhan hancur. Iya, Tuhan bawa saya keluar dari Bali. Tuhan hindarkan itu dari kita. Kayak sudah mau setahun Tuhan ngomong lagi sama saya. Karena aku bukan surat kan Jakarta bilang, sayang, kita mau pindah. Aku bilang, enggak mau. Yang lamanya belum dibongkar ya, barang-barang udah Barang-barang pindah udah lagi. gitu belum dibongkar tapi pindah katanya. Enggak mau ya, gua mau karir. Saya diam. Kita doa. Ini lagi. Enggak lama sih telepon, Rin kamu ke Jakarta. Jadi gini, kalau Tuhan itu ada konfirmasi. Kita bukan kayak gila-gilaan. Kita bukan gila dengar suara Tuhan, bukan gila dengar predikat bla bla. Kita itu apa kata Tuhan. Dan ada konfirmasi. Ada Sesuai. Konfirmasi. CEO-nya telepon. Rin, kamu kalau ke Jakarta gimana? Oh ya nggak apa-apa loh. Kamu nggak diskusi sama Sahat? Sahat udah ngomong minggu lalu. Ah bingung.
Ya Kapan udah. saya pergi Pak? Kapan Minggu saya pindah depan. Pak? Minggu depan ya Pindah. udah. Dan sampai sekarang. Ya, maksudnya para pendengar di tempat ya di YouTube ini kan kadang-kadang kan, wah tidak semuanya loh bisa menerima secara. Betul. Iya. Benar. Nah, tapi gini, sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini, nih Bang, menurut Abang dan Kakak, bagaimana sih kiatnya, bagaimana untuk mempercayai sesuatu destiny yang Tuhan sudah tetapkan? Sudah kita berumah tangga. Iya, kan itu nggak mudah. Betul. Kan salah satu bapak-bapak rohani kita bilang kan, we help you to fulfill your Your destiny. Iya. Kadang orang untuk mencapai destiny-nya Tuhan aja, kan ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat, ada yang nggak nyampe. Betul. Nah, menurut Abang nih, dari experience Abang, dari pengalaman pribadi, kunci apa sih yang bisa membuat kita tuh tetap firm, tetap yakin bahwasannya kita sedang menuju kepada destiny yang sedang Tuhan tetapkan? Kita kan nggak tahu nih di depan kita nih, Betul. kita nggak tahu nih faktornya apa. Misalnya ngeliat tadi kejadian, oh kayak bagi orang tuh kayak mimpi, tapi kalau misalnya buat Abang tuh kayak ya kayak neraka juga sih, gua nggak tahu nih. Gitu. Iya, iya. Tapi apa yang membuat Abang tetap firm itu bahwasannya berjalan di dalam destiny Tuhan Nah, tanpa ragu ya? yes. Pertama, saya harus yakin bahwa kita hidup dalam rencana Tuhan. Oke. Kan bukan kita yang memilih Tuhan, tapi itu milik saya. Dan saya percaya dalam rancangannya itu tidak selalu yang aman-aman. Oke. Benar ya? Karena dia mau kita kuat seperti Raja Wali. Oke. Ya. Jadi saya percaya kita semua ini belajar dengar suara Tuhan. Kalaupun itu salah, kita yakin di situ ada Tuhan. Karena kita melakukan apa yang baik. Itu aja. Oke. Ada Tuhan. Kedua, kalau itu dari Tuhan pasti ada konfirmasinya. Oke. Jadi bukan kita muluk-muluk sendiri ngomong. Terus ketiga, kalau dari Tuhan ada penyediaan dari Tuhan, ada perlindungan, ada pemeliharaan Tuhan. Oke. Wow, luar biasa. Nah, sebagai penutup, aku Benar pingin nggak ya saya bilang ini? bener, sangat bener. Aku pingin Abang sama Kakak berdoa bagi orang-orang yang akan menonton siaran Abang dan Kakak ini. Boleh. Supaya mereka mungkin ya tidak harus sama mengalami, Betul. tapi setidaknya menjalani hidup mereka itu di bumi seperti sorga. Betul. Nggak mudah, Betul. ya kan? Nggak mudah. Abang menceritakan ini kan karena abang sudah lewat mengalami. Tapi kan bagi orang-orang yang belum mengalami kan kayak istilahnya ikut Tuhan tuh kayak Nina Bobo ya, Betul. mimpi Betul. gitu loh. Padahal kita bukan hidup di atas perasaan, Betul. tapi kan di dalam kebenaran, Iman. iman, dari iman kepada iman. Aku di penutup ini aku minta Kakak sama Abang berdoa supaya mereka yang mendengarkan cerita ini mereka mengalami terobosan, Iya. terutama yang bagi pasangan yang sedang bergumul, dan juga bagi orang yang sudah mulai mau meninggalkan Tuhan karena dilihat hidup gua nggak ada terobosan, dan juga bagi orang-orang yang sedang mengalami apa ya istilahnya yang sudah Mungkin mau cerai iya itulah karena keuangan, betul. karena krisis Iya cuman ketidakpercayaan. cuman gara-gara hal-hal seperti itu. Iya. Kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Iya, iya. Kadang mungkin kok jawabannya nggak datang-datang. Iya, atau bahkan sedang dalam tahap mau murtad, Yes. meninggalkan Yesus. Coba Bang. Ayo kita doa. Mari kita berdoa. Dimanapun kau berada, percaya Tuhan ada. Amin. Tuhan Maha hadir. Apapun masalahmu, keadaanmu, krisis apapun yang kamu alami, mungkin kau menonton hari ini, malam ini, mendengar kesaksian kami.
kami yakin kalau Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami. Amin. Pasti Tuhan akan menolong kalian. Amin. Pasti Tuhan menyertai hidup kalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami menyembah Allah yang hidup. Bukan apa kata orang. Firman itu bukan tulisan, tapi itu firman suara Tuhan dan pribadi-Mu Tuhan. Bapak, kami berdoa, apapun keadaan masalah, siapapun itu Tuhan, apapun keadaannya, dimanapun dia berada, baik di rumah, di kantor, di rumah sakit, dimanapun Tuhan, apapun keadaan mereka, kami tidak tahu, tapi Engkau Maha tahu, Engkau lah jawaban dalam hidup mereka. Aku berdoa, Tuhan, Engkau Bapa yang baik, nyatakan diri-Mu atas mereka. Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun atas mereka. Masalah apapun, sakit penyakit, problem rumah tangga, krisis keuangan, bahkan mau meninggalkan jalan, Tuhan, Engkau telah mati bagi setiap kami. Dan kami berharga di mata Tuhan. Aku berdoa, biar berkat Tuhan nyata atas mereka. Kehadiran Tuhan, biarlah mereka mengalaminya seperti apa yang kami alami sampai saat ini. Ini bukan sekedar berbicara yang tidak ada gunanya, tidak Tuhan. Tapi kami ini berbicara, kami ini sharing, kami ini ungkapkan karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kami tidak meragukan. Tuhan, kami tidak meragukan firman. Aku berdoa, baik mereka juga yang mencari pasangan hidup, Tuhan, aku percaya mereka akan menerima, mendapat pasangan yang sesuai dengan Engkau, Tuhan. Kriteria dari Tuhan, bukan kriteria dari manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, mereka dalam keretakan rumah tangga, Tuhan, Engkau lah juru damai atas mereka. Engkau mempersatukan mereka. Engkau sudah memberkati mereka dalam pernikahan, Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur mereka juga mengalami sakit penyakit rumah sakit, Tuhan, Kau datang oleh bilur-bilur Yesus yang sudah menyembuhkan dia dalam nama Yesus. Tuhan, ada beberapa orang, Tuhan, hamba-Mu melihat banyak orang disembuhkan. Mereka juga mengalami kesembuhan karena Engkau, Tuhan, hidup kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Mereka juga butuh pekerjaan, Tuhan. Engkau penyedia, Engkau membuka pelowongan pekerjaan yang terbaik buat para penonton pemirsa yang melihat YouTube ini, menyaksikan YouTube ini. Terima kasih. Apapun masalah mereka, apapun pergumulan mereka, Tuhan, Engkaulah jawaban. Terima kasih Tuhan buat malam ini, buat hari ini. Engkau memberkati Barni dan Doni, Tuhan, pakai mereka menjadi sarana untuk memberkati YouTube ini, Tuhan Yesus. Sarana ini memberkati banyak orang di mana saja berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Semua yang kami kerjakan, yang kami lakukan ini untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan, memberitakan kemasyhuran nama-Mu Tuhan, sehingga orang bisa melihat nama Tuhan yang hebat, yang luar biasa, namanya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa like and subscribe dan share kalau Anda terberkati dengan konten ini. God bless you.